pertanyaan bisa langsung ditinggalkan di live chat. Pertanyaan terpilih akan kami tampilkan untuk dijawab langsung oleh Gurunda Zuma dan Ustadz Alwan. Kemudian bagi para pemirsa yang ingin ikut tampil berdiskusi, admin akan share linknya di live chat. Silakan diklik linknya untuk kita berdiskusi dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu siapakah Yesus. Oke, kita langsung saja undang kedua narasumber kita ini. Sudah siap sepertinya, ada Ustadz Alwan dan Gurunda Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz Alwan. Bagaimana kabar nih Ustadz? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengar-dengar baru pulang ya Ustadz dari ini, Semeru ya? Oh, tidak. Oh, bukan Semeru ya? Jadi, dari mana bukan. nih? Jadi, Ya. donasi Semeru itu diserahkan di Palang Merah Indonesia karena dana yang terkumpul di MMC itu cuma sebesar 3.725.000 rupiah, dan itu dikonversi menjadi sembako kurang lebih itu 35 paket. Karena sebenarnya kita mau ikut dengan dinas Pemkot Surabaya, dia ada tim Linmas, namanya Linmas. Cuman begitu kita tiba di sana itu tiba-tiba ternyata saya telat sehari. Jadi sudah berangkat duluan armadanya. Jadi itu armada terakhir pula. Jadi setelah akhirnya kita alihkan ke Palang Merah Indonesia, alhamdulillah diterima dan ya alhamdulillah sekarang sudah tersalurkan. Masya Allah. Ya, baik. Ya, nah ini kita sudah ada Gurunda Zuma ini. Assalamualaikum Gurunda. Bang Zuma? Suaranya mungkin kan masih ada kendala ini kayaknya, kendala mic ya. Oke, mungkin ada kendala mikrofon ya, baik. Jadi tema kita pada malam hari ini Ustaz mengenai siapakah itu Yesus. Mungkin bisa Ustaz jelaskan sedikit tentang siapa sih sebenarnya Yesus? Siapakah Yesus ini? Apakah Tuhan atau Nabi atau gimana? Iya, silakan, baik. Ustaz. Baik, ya. Jadi sebelum kita mulai dan sambil tunggu Ustaz Zuma perbaiki headsetnya mungkin, saya sampaikan ya teman-teman yang dirahmati Allah bahwa kemarin itu kami sempat berkunjung ke salah seorang mu'allafah tepatnya wanita beranak kemarin itu dengan kondisi tinggal bersama seorang bayi, ya bayinya sendiri. Dan MMCI juga turun langsung dengan cepat ya, nanti koordinatornya nanti Syam Al-Ghifari ya, ini nama lain dari admin ini. Insya Allah akan turun langsung ke sana dan akan diberikan popok mungkin ya, perlengkapan bayi. Ya, jadi itu insya Allah Ustaz, ya, jadi ada sembako, perlengkapan bayi dengan mungkin sedikit uang saku Ustaz, karena beliau ini kan tidak ada penghasilan ya. Ya, dan kendalanya tidak bisa bekerja karena harus mengurus anak dulu. Begitu Ustaz. Baik. Ya, jadi dan kita tidak bisa bahas sekarang, mungkin insya Allah di lain waktu karena kita Ustaz Zuma, Bang Zuma ada keperluan di jam 10 nanti ya. Intinya amanah yang antum berikan baik ke yayasan dan ke masjid itu semua kita salurkan dan alhamdulillah kita tidak ada yang digaji ya. Jadi insya Allah semua tersalurkan. Nah sekarang terkait Yesus ya, saya tanggapi sedikit, mungkin Ustaz Zuma sudah bagus saya tanggapi sedikit karena ini pakarnya ini. Ya kalau bicara tentang Yesus, pakarnya ya Bang Zuma. Mungkin kenal Yesus seperti kenal anak sendiri. Yesus ini kan kalau
kita sering dengar, mereka katakan itu adalah sebuah manusia yang dipilih. Artinya Tuhan memilih untuk menjadi manusia gitu. Jadi mereka sering katakan itu bukan Tuhan manusia, bukan manusia menjadi Tuhan, tapi Tuhan yang memilih untuk menjadi manusia. Saya di dalam tataran pemikiran seperti ini tuh saya sering berpikir kayak gini. Ketika kita berpikir ya bahwa dunia ini, tataran dunia ini adalah tataran dunia yang hina. Ya, Nabi SAW menganggap dunia ini tidak lebih besar, tidak lebih baik daripada bangkai hewan gitu. Karena di dunia inilah kita lihat realita itu kemaksiatan, kita juga lihat realita permusuhan, ya. Bagaimana malaikat juga dulu bertanya-tanya tentang sifat manusia itu yang saling bunuh satu sama lain. Meskipun ada kebaikan-kebaikan, tapi pada dasarnya bumi itu juga dipenuhi dengan kezaliman-kezaliman. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci itu di dalam koridor Islam itu ditempatkan sebagai yang a'la, yang maha tinggi, akbar, yang maha besar, yang maha rahmah, maha penyayang, serba maha, lantas diturunkan serendah-rendahnya menjadi satu sosok manusia yang notabene adalah digambarkan tersiksa, hina dina di dalam perjuangannya. Dan ini sesuatu yang menurut hemat kami itu sangat amat menggugah ya rasa curiosity, rasa penasaran kita, orang yang berakal sehat. Gimana bisa hal seperti itu terjadi? Nah, kalaulah itu berita itu benar ya, itu kita sudah bertanya-tanya, apatah lagi ternyata Biblos itu menjelaskan hal yang sebaliknya, hal yang sangat tidak bertentangan dengan apa yang mereka yakini. Jadi kita sudah mulai membagi bahwa ternyata mereka itu ada doktrin tentang siapa itu Yesus yang sangat berbeda dengan apa yang Biblos katakan tentang Yesus itu sendiri. Misalnya mereka meyakini bahwa Yesus itu adalah 100% Tuhan dan 100% manusia. Itu tidak pernah kita temukan di dalam Biblos. Atau Yesus mengaku dirinya adalah sosok Tuhan, itu tidak pernah kita temukan di dalam Biblos. Jadi itu semua adalah eksegesa, tafsiran-tafsiran yang mereka tanamkan dan mereka doktrinkan dari masa ke masa. Ringkasnya adalah ini sebenarnya pengaruh daripada ajaran pagan, ya, di mana kita tahu ada Osiris, ada Dionysius. Dari dulu pagan-pagan pagan-pagan yang ada di Mesir, kemudian di Roma, ya, ini semua mereka berkeyakinan tentang penjelmaan Tuhan. Ya, mereka meyakini bahwa Tuhan itu menjelma menjadi manusia, menjadi sosok. Ya. Bahkan ada yang separuh dewa karena bahkan kawin. Jadi ketika Tuhan menjelma, dia sempat kawin dengan manusia, sehingga muncullah sosok setengah dewa, setengah manusia. Ini yang berkembang. Jadi singkatnya mungkin begitu. Kalau ditanya who is Jesus, kita katakan, ya, kalau saya secara ringkas katakan, Yesus adalah sosok yang dipahami salah. Sosok yang dipahami salah karena pengaruh daripada paganisme. Ya, itu saja mungkin dari saya, Dek, untuk awal. Ya. Baik, makasih Ustaz. Mungkin Gurunda Suma, silakan Gurunda, siapa itu Yesus? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Mohon maaf tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Iya. Mohon maaf. Tadi saya nggak kedengaran ya. Iya, kelihatannya begitu indah. Terima kasih. Iya. Silakan Kanda. Baik, saya mulai. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim.
Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta linnas takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa in kuntu qultuh faqad alimtah ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an ya'budullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat juga kita senantiasa ucapkan untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana salawat ini kembalinya kepada kita. Semoga kita semua mendapatkan syafaat kelak di yaumil hisab. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada sesi kali ini adalah materi yang sangat baik. Bagaimana kemudian materi ini bisa membuat kita semua menyadari bahwa di sekeliling kita itu, di era yang sudah modern seperti saat sekarang ini, masih ada juga di sekeliling kita makhluk primitif yang terlihat seperti manusia, tetapi kelakuannya di dalam beragama tidak mencerminkan sebagai khalifah di atas muka bumi, karena perilakunya tidak mencerminkan sebagai makhluk manusia yang harusnya taat kepada penciptanya, tetapi dia taat kepada ilah lain yang mengajarkan pengajaran konsep sesuai dengan konsep yang disampaikan oleh sahabat kita tadi, saudara kita Adinda Ustadz Alwan. Nah, kemudian para sahabat-sahabat sekalian, tema kita pada malam hari ini sesuai yang diajukan oleh admin. Siapakah Yesus ini? Ya. Jadi kalau berbicara mengenai Yesus, kita berbicara mengenai sosok nabi, sosok rasul yang diutus oleh Allah, ya. Kemudian diperkenalkan orang-orang yang saya katakan jauh daripada konsep di mana Yesus itu sendiri datang ke atas muka bumi, mengajarkan dirinya, menyatakan dirinya, mempersaksikan dirinya sebagai utusan Allah kepada Bani Israel. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, di awal tadi sengaja saya membaca surah Al-Maidah, ya, kalau nggak salah Al-Maidah, betul. Al-Maidah ayat 116 sampai 117, supaya kita menyadari bahwa konsekuensi daripada munculnya sekelompok manusia yang mengatasnamakan diri mereka sebagai anak-anak Tuhan, anak terang, yang kemudian menghambakan diri terhadap pribadi manusia yang kemudian dianggap sebagai Tuhan, ya, cerminan bahwa ada kelak nabi yang kemudian dihakimi oleh Allah dengan pernyataan dan pertanyaan seperti yang saya bacakan tadi. Wa iskalallahu Isa bin Maryam a anta qulta linnas takhizuni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah berfirman, ya, wahai Isa putra Maryam. Kenapa Allah itu senantiasa menyebut Isa dengan membawa nama ibunya? Pesan yang ingin disampaikan oleh Allah agar manusia sadar bahwa Isa itu putra atau anak laki-laki dari seorang manusia perempuan bernama Maryam. Sehingga orang yang memiliki akal secara spontan tidak akan mungkin mau menyembah anak sosok dari manusia bernama Siti Maryam. Wahai Isa, anak laki-lakinya Maryam, engkaukah yang mengajarkan, yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam menjawab, ya,
subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Nah, ini kalau kita berbicara dari perspektif Al-Qur'anul Karim. Umat Islam apa mau mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus? Umat Islam mau mengakui itu. Kalau yang disebut Yesus itu adalah yang menyampaikan firman kepada Bani Israel. Yang kemudian diberikan hikmah Injil. Umat Islam mau mengakui itu. Tapi kalau Yesus yang adalah jelmaan Tuhan, yang adalah Tuhan itu sendiri, itu tidak diakui oleh umat Islam tuh. Kenapa? Karena sejatinya Yesus yang itu ya hanya merupakan sebuah nama yang digunakan untuk menggantikan dewa-dewa penganut pagan yang jauh lebih dulu ada sebelum Nabi Isa alaihissalam datang kepada Bani Israel. Nah, lalu kemudian para sahabat sekalian, berarti ada kekuatan yang merubah konsep yang Allah sampaikan kemudian oleh karena adanya sekelompok orang yang menjadikan nabinya menjadi Tuhan. Nyata ada konsep itu. Konsep itu kita tidak hanya temukan di dalam Al-Quran. Tetapi konsep itu juga kita temukan di dalam kitab-kitab segolongan orang yang tadinya menganggap Isa atau Yesua yang adalah nabi, rasul kepada Bani Israel menjadi sosok yang kemudian menjadi Tuhan. Padahal di kitab mereka diterangkan para sahabat sekalian, 2 Yohanes 1 nomor 7, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, coba kita konsen terhadap data ini ya. Data di dalam kitabnya teman-teman seberang yang kemudian kalau sejatinya mereka menggunakan akal sehat, maka hari ini mereka meninggalkan agama yang menyebabkan mereka nanti menjadi bahan bakar yang kekal di neraka. Datanya jelas. 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ini pernyataan Yesus. Kalau ini adalah sabda Yesus kepada Bani Israel, murid-muridnya. Banyak penyesat telah muncul. Artinya bukan 600 tahun kemudian. Mereka selalu menuduh Rasulullah Muhammad SAW itu antikristus. Mereka selalu menunjuk Rasulullah Muhammad SAW itu nabi palsu. Mereka selalu menunjuk umat Islam itu adalah antikristus. Padahal kitabnya sendiri menerangkan telah muncul. Artinya sudah ada pada masa Yesus. Apa itu? Antikristus. Apa ciri-cirinya? Ciri-cirinya tidak mengimani Yesus datang sebagai manusia. Bang Suma, kamu salah Bang Suma. Kamu keliru Bang Suma. Kamu jangan menafsirkan seenak udelmu Bang Suma. Kami orang Kristen itu tidak ada yang mengimani Yesus itu datang sebagai selain daripada manusia. Itu di dalam penjabaran debat. Oke, kalau kita sedang berdebat, sahabat-sahabat Kristen mengatakan, loh kami kan mengimani Yesus sebagai manusia. Karena pada saat itu dia manusia. Oke, tapi apakah sampai di situ saja? Tidak. Mulut mereka mengatakan mereka mengimani Yesus ini sebagai manusia. Tapi coba tanya, siapa Yesus menurut kalian? Tanya pada mereka. Berani tidak mereka mengatakan bahwa dia adalah manusia? Nggak bakal berani. Mereka mengimani Yesus itu Tuhan. Itu udah final. Mereka mengimani Yesus itu Tuhan. Selesai. Adapun ketika dia menampakkan sisi kemanusiaannya, itu karena dia di bumi, kata dia. Berarti mereka secara tidak langsung tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Lalu muncul pertanyaan, Bang Suma kamu salah. Justru data itu membuktikan
kalau ayat itu adalah bukti kalau Yesus itu tadinya Tuhan. Apa buktinya? Karena dikatakan di ayat itu, Antikristus itu adalah mereka yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Oh, dia kan datang sebagai manusia, berarti yang tadinya bukan manusia. Nanti ke dunia baru datang sebagai manusia. Kita kalau ditanyai seperti itu mah sederhana jawabnya. Ayat ini menerangkan kalau di situ diganti suma kan sama aja kan? Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa misalnya nih bahwa Zulkifli Emabas telah datang sebagai manusia. Nah, apakah kemudian Zulkifli Emabas tadinya itu adalah Tuhan karena telah datang menjadi manusia? Tidak. Ini contoh. Artinya Yesus telah datang menjadi manusia memang benar. Yang tadinya hanya bersifat roh. Yang tadinya hanya merupakan makhluk roh. Tiba-tiba kemudian datang sebagai manusia. Dia tidak datang sebagai tumbuhan. Dia tidak datang sebagai malaikat. Dia tidak datang sebagai hewan. Tapi dia datang sebagai manusia. Nah, kalau konsep itu kemudian mereka katakan, kamu salah Suma. Yesus itu tadinya Tuhan. Kemudian menjadi manusia. Berarti menyalahi konsep dari ajaran tauhid. Menyalahi konsep dari ajaran Yesus, menyalahi konsep dari ajaran para nabi. Engkaulah saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk sebelum aku, dan tidak ada Tuhan yang dibentuk setelahku. Nah ini mah dibentuk. Kalau begitu, ya kamu harus mengimani bahwa Yesus datang dalam rupa manusia. Berarti bentukan baru. Berarti melanggar Yesaya 43 nomor 10. Jadi nggak bisa. Intinya dari 2 Yohanes 1 nomor 7 ini, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1, itu penyesatnya berasal dari abad pertama. 2, tidak mengaku bahwa Yesus telah datang sebagai manusia. Penyesat itu mengajarkan Yesus itu adalah jelmaan Tuhan. Dan setelahnya adalah Tuhan. Contoh, di dalam Lukas 2 ayat 11 misalnya. Inilah telah lahir di kota Daud. Tuhan telah lahir di kota Daud. Berarti yang lahir ini siapa? Tuhan. Siapa yang mengajarkan itu? Kristen. Berarti yang lahir adalah Tuhan. Ya, jelas sekali diterangkan ya sahabat-sahabat di dalam kitabnya Sahabat Kristen. Bagaimana kemudian dikatakan di situ yang lahir adalah Tuhan di kota Daud. Yang lahir di sana adalah Tuhan di kota Daud. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir ini Tuhan atau manusia? Faktanya manusia. Tapi yang lahir menurut konsep agama mereka itu adalah Tuhan. Di mana dalilnya? Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Tabrakan dengan 2 Yohanes 1 nomor 7. Apa dalilnya? Penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Nah, tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Tetapi di dalam Lukas 2 nomor 11 telah lahir bagimu juru selamat yaitu Tuhan di kota Daud. Berarti yang datang ini, yang lahir ini adalah Tuhan di kota Daud. Berarti mereka adalah antikristus. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa yang antikristus? Mereka. Siapa mereka? Kristen. Ada bukti lain enggak? Ada. Di mana tertulis? Coba buka di 1 Yohanes 2. Nomor berapa? Nomor 18. Cuman 1 ayat. Semua dari ayat pertama dan seterusnya. 1 Yohanes 2 menerangkan begini. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar,
seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Sekarang artinya pada masa Yesus telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Nomor 19-nya menerangkan begini. Memang mereka berasal dari antara kita. Berarti antikristus yang mengajarkan Yesus itu sebagai Tuhan adalah berasal dari murid-murid Yesus itu sendiri. Artinya berasal dari orang Bani Israel itu sendiri. Kalau Al-Quran mah sudah final. Al-Quran menerangkan siapa Yesus itu sudah final. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah. Waliuhilla lakum ba'dalladzi hurrima alaikum wajitukum biayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan sebagai seorang yang membenarkan Torah yang datang sebelumku, dan agar aku menghalalkan bagi kamu sebagian dari yang telah diharamkan untukmu, dan aku datang kepadamu membawa satu tanda mujizat dari Tuhanmu. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan juga taatlah kepada aku. Jadi perintahnya Yesus itu sangat jelas. Taat kepada Allah dan juga taat kepada dirinya. Kalau orang-orang ini diperintahkan taat kepada dirinya, maka apa yang kemudian yang seharusnya mereka lakukan? Yang mereka seharusnya lakukan itu adalah mengakui, mengimani, mempercayai kesaksian Yesus terhadap dirinya. Kalau Yesus bersyahadat, bersaksi tentang dirinya, kudu wajib dipercaya. Yohanes 20 nomor 17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Perkataan siapa tuh? Perkataan Yesus. Berarti Yesus itu bersaksi akan pergi kepada Allah. Yohanes 8 nomor 54, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa yang telah memuliakan aku, Bapakkulah yang telah memuliakan aku. Yesus bersaksi tentang dirinya bahwa dia dipermuliakan oleh Allah. Matius 18 nomor 19, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Allah, Bapakku yang di sorga. Yesus menyaksikan, mempersaksikan dirinya memiliki Tuhan. Tuhannya itu ada di sorga. Kurang apa lagi coba? Markus 10 nomor 18. Mengapa kau katakan aku baik? Tidak ada yang baik selain daripada Allah. Berarti Yesus keluar daripada konsep itu. Berarti Yesus itu hanya seorang rasul. Hanya seorang nabi. Kesaksian Yesus tentang dirinya sangat bertolak belakang dengan konsep ajaran Kristen hari ini. Matius 19 nomor 17. Hanya satu yang baik, turutilah perintah Allah. Hanya satu yang baik kata Yesus. Apa itu? Turutilah perintah Allah. Sekarang teman-teman kita menyembah Yesus itu turut perintah sopo. Teman-teman kita hari ini menyembah Yesus itu turut perintah sopo. Mereka tidak bersunat, turut perintah sopo. Mereka menyembah 3 pribadi Tuhan, ikut perintah sopo. Ya, saenae dewe, semaunya saja mereka itu. Sementara Yesus mengatakan, hanya satu yang baik, apa itu? Turutilah perintah Allah. Ini yang perlu disampaikan kepada sahabat-sahabat Kristen yang masih bisa menerima kebenaran. Lain cerita kalau memang mereka sudah parah. Matius 4 nomor 10. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus mengajarkan kepada siapa kita berbakti? Kepada Allah. Pernyataan Yesus Matius 23 nomor 8. Hanya satu rabimu. Siapa dia? Dia yang telah mengutus aku. Markus 12 nomor 29. Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yesus juga menerangkan di dalam Lukas 10 nomor 21. Allah, Tuhan langit dan bumi. Itu pernyataan Yesus. Nah Yesus ini kalau Allah Tuhan langit dan bumi, Yesus Tuhan di mana?
Jadi sahabat-sahabat sekalian, kesaksian demi kesaksian yang dipertontonkan Yesus kepada Bani Israel sangat nyata kalau dia hanya utusan Tuhan. Ya, dia hanya utusan Tuhan. Apa persaksian Yesus tentang dirinya ketika dia datang kepada Bani Israel? Apa kesaksiannya? Dia hanya Rasul Tuhan. Mana buktinya? Yohanes 12 nomor 49. Allah yang mengutus aku. Berarti Yesus bersaksi dia utusan Tuhan. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada umat Israel. Berarti Yesus bersaksi dia utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Yesus yang telah engkau utus. Berarti Yesus menyatakan dirinya sebagai utusan. Matius 10 nomor 40, Allah yang mengutus aku. Berarti Yesus mengaku dirinya utusan. Matius 23 nomor 10, hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Berarti Yesus itu hanya pemimpin bagi Bani Israel. Berarti dia bersaksi, berarti dia bersyahadat. Dia mengikrarkan, meneguhkan keimanannya kepada Bani Israel kalau dia itu adalah Rasulullah. Maka tidak salah umat Islam hari ini kalau mengaku dan mengimani bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wat taurah wal injil. Dan Allah mengajarkan kepada Isa kitab, hikmah, Torah, dan Injil. Itu iman siapa? Imannya Yesus. Sama enggak imannya Yesus dengan imannya Islam? Sama. Lalu dari mana mereka yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri? Dari antikristus yang ada di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7. Sebab penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus itu telah datang sebagai manusia. Umat Islam mengaku enggak bahwa Yesus itu manusia? Ngaku. Ngaku umat Islam itu. Bukan Islam kalau nggak ngaku kalau Yesus itu manusia. Berarti umat Islam terbebas dari antikristus. Yang antikristus yang mana? Yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia. Tapi mereka juga mengaku. Mulutnya mengatakan Yesus itu manusia. Betul, mulutnya ngaku. Tapi jangan lupa, di balik itu semua, hatinya, imannya, semua mengatakan, dan Yesus itu 100% Tuhan. Ya sama aja. Sama aja tuyul. Kau katakan dia manusia, tapi kau katakan juga, tapi 100% Tuhan. Kucluk. Otak error. Miring ke kiri, miring ke kanan. Yesus mengajarkan apa? Oleng kapalnya. Yesus mengatakan aku utusan Tuhan. Ente mengatakan dia Tuhan itu sendiri. Mencret. Gak pernah belajar. Cuman imani saja. Lukas 4 nomor 43. Untuk itulah aku Yesus diutus. Lagi-lagi Yesus hanya mengatakan dirinya utusan. Tamatlah kalian. Hanya karena kalian menggunakan kata apa? Doktrin, dogma, doktrin. Ya, di dalam Lukas 4 nomor 24, Yesus berkata bahwa dirinya hanya seorang nabi. Tidak pernah dia mengatakan akulah Tuhan pencipta alam semesta. Lukas 9 nomor 48, Allah yang mengutus aku. Lukas 10 nomor 16, Allah yang mengutus aku. Yohanes 4 nomor 34, Allah yang mengutus aku. Yesus 4 nomor 44, Yesus bersaksi bahwa dirinya hanya seorang nabi. Coba, gimana itu bro? Begitu susahnya Anda menjadi waras. Yohanes 6 nomor 38, Allah yang mengutus aku. Yohanes 6 nomor 39, Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 6 nomor 57, Allah mengutus aku. Yohanes 7 nomor 16, Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 7 nomor 33, Allah yang telah mengutus aku.
Yohanes 8 nomor 29, Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 8 nomor 18, Allah yang mengutus aku. Yohanes 9 nomor 4, Allah yang mengutus aku. Yohanes 4 nomor 42, Engkau Allah yang mengutus aku, Engkau mengutus aku, Engkau mengutus aku utusan Allah, Allah mengutusku. Terus mana dalilnya? Akulah Allah itu sendiri, kucluk. Jadi nggak ada itu jalan. Untuk kemudian Yesus itu dituhankan, kecuali akal dan logika antum semua dikebiri. Yohanes 17 nomor 9, nomor 6 sampai nomor 9. Engkaulah Allah yang telah mengutus aku. Aduh, sudahlah, Yesus itu utusan Allah. Kucluk. Artinya benarlah iman Islam bahwa Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Maka berbahagialah wahai umat Islam. Jangan coba-coba murtad. Jangan coba-coba murtad. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li bani Israel. Dan Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami beri nikmat kenabian kepadanya. Dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Yang ngajarin kita hari ini nyembah manusia bernama Yesus, bukan Bani Israel. Jadi jangan mau dikebolin. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel. Final itu, final. Dia Yesus tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya. Dan kami jadikan dia sebagai contoh pelajaran bagi Bani Israel. Ada yang lucu nih kawan-kawan. Apa yang lucu itu? Singkat aja. Bani Israel dikasih konsep. Apa konsep itu? Torah. Oh, apakah Taurat itu hukum-hukumnya hanya untuk Bani Israel? Apa buktinya? Yeremia 31, nomor 31 sampai nomor 38, nomor 33. Perjanjian baruku antara Bani Israel dan aku adalah teng-teng. Aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Yang ada di Indonesia mengajarkan kita menyembah manusia. Apakah Bani Israel? Bukan. Bukan Sambalu, bukan. Jadi jangan didengarkan. Ya. Yeremia 31 nomor 31 sampai 33. Aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel. Berarti hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Lalu ada yang ngajarkan gini, antikristusnya ngajarkan gini. Hei, kalau kau menyunatkan dirimu, maka Yesus Kristus tidak akan berguna bagimu. Karena Yesus Kristus itu datang, mati terkutuk di atas tiang salib, itu untuk membebaskan kita dari kutuk Torah. Nenekmu kipirlah. Hukum Taurat itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Lah ente Bani apa? Loh kok ente yang dibebasin? Kucluk. Kan jelas aturan mainnya. Hukum Torah itu diperuntukkan kepada Bani Israel. Kalau Yesus betul itu membebaskan dari hukum Taurat, maka yang dibebaskan Bani Israel. Bukan ente, wahai pelahap ban dalam mobil. Bukan. Bukan ente. Jangan GR kalian. Hukum yang ada di negara ini diperuntukkan untuk warga negara Republik Indonesia. Nah, apa pula kalian bermimpi ada sosok manusia dibunuh di atas tiang salib untuk membebaskan hukum aturan perundang-undangan di negara Indonesia untuk warga Malaysia. Kucluk. Ente sakit. Ya, ente butuh piknik. Kawan. Yang diserahi aturan main Bani Israel. Lalu ada sang pembebas muncul. Yang dibebaskan ente yang bukan Bani Israel.
Ya ampun, betapa susahnya membuat hati kalian itu bisa berfungsi, bisa membuat kepala kalian itu berfungsi. Betapa susahnya itu. Hukum Taurat diperuntukkan kepada Bani Israel. Kalian yang dibebaskan. Wele. Luar biasa. Saya punya kantor. Namanya PT Maju Mundur. Saya bikin satu aturan di dalamnya. Mengikat orang-orang yang terikat di dalam PT Maju Mundur. Anda ya adalah karyawan di PT turun ke jurang. Kenapa ente yang dibebasin dari aturan perusahaan saya dengan membunuh karyawan? Otak Anda itu butuh loading. Allah Subhanahu wa taala kembali menerangkan kepada kita para sahabat, in huwa illa abdun an'amna alaih. Ya. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kenabian kepadanya. Stop mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Stop. Bagi umat Islam, tapi teman-teman Kristen itu haknya dia. Kita tidak ada paksa. Edukasi ini dibentuk untuk menyadarkan umat Islam yang dalam keraguan. Karena saya tahu di luar sana banyak umat Islam yang ragu-ragu nih. Ragu. Ada yang bimbang. Ya. Nah, karena dapat pengaruh dari para misionaris, maka saya katakan stop mengatakan Tuhan menjelma menjadi manusia. Stop mengatakan Tuhan dibunuh oleh manusia. Stop mengatakan Tuhan makan ikan goreng. Stop mengatakan Tuhan disunat pada hari ke-8. Stop terhadap ajaran dan pengaruh misionaris. Demikian sementara para sahabat sekalian, saya kembalikan kepada moderator kita yang ganteng sekali. Untuk sementara ini terima kasih atas perhatiannya. Silakan. Masya Allah, makasih Gurunda. Penjelasan yang sangat detail ya. Oke, kita di sini juga sudah ada Ustadz Arifin. Assalamualaikum Ustadz. Mungkin ingin menambahkan tentang pembahasan kita pada malam hari ini, siapakah Yesus? Oke, baik. Jadi kita sudah ada sahabat ya di backstage yang ingin ikut tampil berdiskusi juga pada The Arena malam hari ini. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin Ustadz Senal ingin menambahkan. Iya, ketinggian dipanggil Ustadz. Saya ini penggemarnya Bang Zuma dari dulu gitu. Ya, Setiap kali dia live mesti support gitu. Ya, alhamdulillah. Doa kami yang dari Palembang, semoga Ustadz Zuma sehat-sehat selalu. Intinya membentengi umat ini dari cengkraman kaki tangannya iblis setan ini yang nyata sekarang. Iya. Jadi saya tambahkan sedikit gitu. Sekarang ini tampak jelas bahwa Islam ini adalah ajaran yang benar gitu. Di YouTube, di StreamYard, hampir rata-rata mereka yang boleh dikatakan pendeta Kristen ini memframing Islam. Jadi kalau mereka live itu membawa Islam. Karena kalau mereka berdiri sendiri atas ajaran Kristen, sepi pengikutnya itu. Nah, di situ kalau saya pribadi menilainya bahwa kekristenan ini yakin Islam ini agama yang benar gitu. Makanya kalau saat mereka live harus mengkait-kaitkan Islam gitu, membawa simbol-simbol Islam biar follower mereka itu rame gitu. Nah, itu aja dari saya. Oke, satu lagi Bang Zuma harap berhati-hatilah. Karena ya, banyak para kafir itu ngefannya dalam tanda kutip negatif gitu sama Bang Zuma. Harap selalu berhati-hati. Itu doa kami dari sini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, terima kasih.
Kita juga di sini sudah ada Umi Dini, mungkin ingin menambahkan tadi tentang tema kita malam hari ini, siapakah Yesus? Silakan Umi. Assalamualaikum. Oke, baiklah. Jadi kita langsung undang saja sahabat kita yang ada di backstage yang ingin ikut di diskusi kita pada malam hari ini dengan tema siapakah itu Yesus. Kita langsung undang saja, ada Samsudin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Juma, sehat kau Juma? Selamat malam. Alhamdulillah sehat. Kenapa ini Juma? Kau ini belum pintar-pintar Juma, otak kau. Ada yang bermasalah? Ada konslet dikit kau ini Juma. Iya, yang mana tuh yang Bang bermasalah? Samsudin, tolong kita ini diskusi sehat ya. Silakan Bang Samsudin, siapakah Yesus? Enggak. Silakan. Enggak, aku tanggapin Juma. Yesus adalah Tuhan lah. Itu Ya, tiga silakan. pribadi yang satu. Juma, kau ngomongkan tadi Islam itu, Yesus itu ajarannya ajaran Islam, kamu bilang. Ya kan tadi? Benar nggak? Coba jawab Iya, dulu. betul. Ya, Nah. walaupun saya tidak katakan itu, tapi saya katakan iya. Nah, sekarang gini. Betul kan artinya ajaran kalian sama orang Yahudi itu sama berarti Juma? Iya, betul. Sekarang kamu putar ini aja biar kita saksinya. Betul. Putarlah. Yahudi Kristen satu kesatuan. Coba diputar YouTube-nya. Itu share screen, Bang. Share screen. Enggak, tulis saja di YouTube bisa. Biar kamu lihat Juma. Jangan kalau ini banyak yang mualaf murtad kalau kayak gitu Juma. Kalau coba putar. Ya, Bawa kalau bahan itu sendiri, Bang. Kalau itu benar, berarti kitab Talmud itu sudah nggak ada lagi dong. Bukannya gitu Juma. Dari lembaran yang jelas artinya gini. Terakhir, itu bercerita tentang kebusukan Kristen. Begitu loh. Jadi gini Juma, aku jelasin buat kamu. Sudah nggak ada. Itu Kitab hanya YouTube, Yahudi itu hanya sama satu Kristen orang. itu sama satu kesatuan Juma. Enggak dong. Kan udah dari awal gue bilang. Enggak. Kitabnya Kristen itu kau mengklaim dari terjemahan Septuaginta. Nah, Septuaginta. Yang jelas-jelas Perdana Menterinya langsung yang ngomong itu. Iya. Kamu nggak buka YouTube, kau kan itu ketahuan bohong kamu Juma. Oke, sekarang kan aku sengaja dengar kau tadi itu. Gini loh, segar-segar. Kita kan lagi bahas Yesus nih. Menurut kamu Yesus itu manusia atau Tuhan? Dia itu Tuhan dalam gini, firman itu dalam wujud manusia. Beda kalau Allahmu tidak berwujud mah. Tunggu dulu. Yesus itu Tuhan atau manusia? Yang tegas dong. Hah? Tuhan lah. Oh, Tuhan. Oke. Berarti sahabat-sahabat tapi dalam kedagingannya dia sebagai manusia. Dalam kedagingannya dia sebagai manusia. Nomor 7, ya. Enggak, gini. Adalah yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristus. Itu kan jelas ada. Kalau setelah Yesus itu kalimatnya ada datang nabi-nabi Mesias palsu. Juma. Mesias itu otak yang nggak nyampai sih. Memalukan. Selamat Natal segar-segar. Selamat Natal segar-segar. Ya, selamat Natal. Natalnya di. Nah, Juma kan bilang bisa ada nggak orang menanyakan Yohanes 14 menerima ayat Natal 12 di sinagog kepada saudaraku segar-segar. Itu kan ada. Nggak, sebentar dulu. Juma kan pernah tanya, ada nggak orang meraya Natal di sinagog? Ada, aku kirim di adminmu Juma. Ya, orang meraya Natal Bang di sinagog. Bang Kera, maaf, Bang Seger-seger. Memalukan sekali Juma ini. Saya punya forum, halo Bang Seger-seger, saya mengendalikan forum. Ini ada Bang Kerol yang mau bertanya kepada Bang Seger. Silakan Bang Kerol.
Ya hilang. Baik, tadi Mana ada lagi? Oh, udah ya sudah hilang. keluar. Iya, sudah keluar. Halo, Ya udah Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, maaf kepental terus ya. Assalamualaikum. Bang Da, Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ustadz Alwan, Rakerol, dan Waalaikumsalam Jem. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan dilanjut. Barusan kepental terus nih. Salam semuanya. Selamat malam. Siap. Oke, kalau gitu kita undang saja ada sahabat kita juga di backstage yang ingin ikut berdiskusi. Ada Bang Jun. James ini. Ya. Silakan. Muslim saya Bang, Muslim. Oh, Bang James. Muslim saya. Ini langsung Halo. pertanyaan nih. Ya. Ya, silakan Bang Jun. Ini ada 2 pertanyaan, satu lagi memang nggak terlalu berhubungan, tapi menurut saya lumayan penting nih. Ini kedengeran nggak Mas sekarang? Saya lagi off screen. Kedengaran. Oke, nomor 1 itu ada pertanyaan saya, cara membedakan ikhfa hakiki dan atau iklab dan izar guna yang biguna dan bila guna dan kolkolah sugro dan kubro. Apakah ini juga basic untuk mempelajari ilmu nahu? Karena ini berkaitan dengan Quran, itu juga mungkin juga saya jujur saja itu udah lupa ya dari pelajaran sekolah. Ini mungkin juga ilmu baru juga buat Bro Karol ya atau saudara-saudara yang belum tahu Quran lebih ini. Ini basic dari BTA. Silakan Ustadz Zuma dan Alwan PTC yang nomor 1 dulu. Ya. Dinda Alwan. Iya. Baik, kalau Iya. bicara tentang ilmu tajwid ya, atau ada kita kenal tadi disebutkan iklab, ikhfa, idgham bila gunna, idgham mimi, Bedainnya juga gimana? jasir, dibaca izhar dan lain-lain sebagainya, itu adalah ketentuan-ketentuan kategori cara membaca Al-Quran yang fasih, ya kan? Makanya sebelum itu bahkan diawali dengan pengenalan huruf, itu istilahnya dikenal dengan makharijul huruf, ya, tempat-tempat keluar huruf, ya, penyebutannya di mana, yang ditegaskan itu di mana, di langit-langit dan di leher dan di mana gitu. Nah, terus kaitannya dengan ilmu nahwu seperti apa, ya? Apakah berpengaruh dengan ilmu nahwu? Ya pasti. Jadi di dalam belajar itu ya pasti harus ada mabadi atau dasar-dasar. Dan harus ada yang dikuatkan dulu sebelum melangkah. Jadi dia tadarruj ya, pelan-pelan. Nah, kalau orang ingin belajar bahasa Arab, dia pasti nggak pernah itu disuruh belajar ilmu nahwu, ilmu shorof, itu kebelakangan ya. Pasti yang paling pertama disuruh dulu belajar huruf-huruf hijaiyah. Ya, dia kenal dulu huruf hijaiyah, terus dia bisa melafazkan huruf hijaiyah itu dengan baik dan sempurna. Karena fatal di dalam Islam, di dalam bahasa Arab itu, karena dia itu tidak ada vokal ya, yang ada hanya konsonan, dan satu huruf dengan huruf lain itu mirip-mirip, makanya harus kita bisa memperjelas, ya kan? Misalnya ucapan sa, ya itu harus lidah itu agak keluar dikit. Sa beda dengan sa, beda dengan sya. Jadi kelihatan orang awam yang apalagi yang non muslim itu pikirnya oh itu sama aja SA, tapi dalam penyebutan beda ya, mungkin begitu ya. Jadi kalau ditanya apakah itu sangat penting dalam pembelajaran nahwu, ya sangat amat sangat. Makanya si Edis itu, saya kemarin WA terakhir saya bilang, Edis saya masih buka les Quran kalau masih mau belajar ngaji, daripada petentang-petenteng, belajar Quran dulu dari hijaiyah gitu. Oke, itu aja dulu. Silakan mungkin yang lain tambahkan. Itu baik, juga membedakannya bro. Juga bingung juga kadang-kadang di Quran soalnya ada tulisan guna. Gitu-gitu itu bagaimana Ustadz Zuma? Silakan dikritisi. Jadi kalau berbicara mengenai izhar, idgham bila guna, idgham bi guna, terus ikhfa, itu berbicara mengenai hukum bacaan. Tanwin atau nun mati. Ya. Jadi berbicara mengenai nun mati atau tanwin itu tidak terlepas daripada
hukum-hukum bacaan yang tadi izhar halqi misalnya. Kalau izhar halqi itu inti pembacaannya adalah ketika huruf izhar halqi bertemu dengan nun mati atau tanwin, maka cara membacanya itu jelas cara membacanya. Nah, tidak bisa samar-samar, tidak bisa samar-samar. Seperti misalnya contoh bacaan nun mati bertemu dengan tanwin itu misalnya di bacaan min ilahi. Nah, tidak boleh kita kemudian nun matinya itu didengungkan. Didengung panjang, iya. Nggak boleh. Misalnya min ilaiha. Kedengarannya menurut orang yang tidak tahu tartil, suaranya bagus, indah, tapi menyalahi kaidah bacaan. Harus min ilaiha, semua huruf izhar halqi itu, kalau nggak salah ada 6 atau berapa tuh huruf izhar halqi. Ain, alif, kemudian hamzah, ha, kha, kemudian semua huruf kha ada 3 ya. Itu tidak boleh kita lakukan ketika bertemu dengan nun mati, ketemu dengan huruf tanwin atau baris 2. Nah, kemudian kalau idgham. Nah, kalau idgham lain lagi. Idgham itu adalah bacaan yang kemudian huruf-huruf yang kemudian bila bertemu dengan nun mati atau tanwin itu didengungkan malah dia. Mungkin Adinda Alwan ada contoh barangkali idgham bi gunnah. Wa minan nasi, ya, nah betul, wa minan, maksud enggak itu mayyakulu, betul, nun mati yang tadinya harusnya man yakulu berubah menjadi mayyakulu, jadi dia zamar. Benar enggak itu nun mati bertemu dengan ya? Iya. Jadi ya benar ya. Jadi dia membacanya Intinya itu kan, intinya ilmu tajwid ya penting buat ilmu nahu gitulah. Kalau lompat-lompat ya. Iya. Jadi jangan jangan menjadi senasib dengan apologet Kristen ya. Apologet Kristen itu belajar Islam itu mau bypass aja, mau langsung. Oh, itu sayang itu. Itu memang mereka tidak terdidik untuk itu. Kalau kita umat Islam terdidik untuk semua step by step ya. Kata orang Arab, la tadzabbab qabla an tatakhassram. Kamu itu jangan matang sebelum waktunya masak. Nanti jadi karbitan. Ya, maksudnya gitu. Ya, lanjut. Iya. Jadi contoh idgham bi gunnah nih. Misalnya liman yara. Nah, celakanya orang yang mencoba menipu dengan seakan-akan pura-pura bisa baca Quran dengan menggunakan Latin, itu akan ditertawakan oleh umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu paham ada idgham bi gunnah. Contoh misalnya limayyara. Tulisannya liman, nun mati, lalu kemudian disambung dengan ya fathah. Tapi tidak dibaca kemudian liman yara. Kalau ada orang ustadz membaca Al-Qur'an dengan membacakan liman yara, oh itu orang bukan ustadz itu. Dia harus wajib hukumnya membaca limayyara, didengungkan nun matinya itu seakan-akan beralih menjadi ya. Contoh misalnya contoh lain min wara itu berubah menjadi miwara. Tidak boleh min wara tapi miwara. Atau ayyakuna berubah an yakuna berubah menjadi ayyakuna. Belum lagi kalau berbicara mengenai idgham bila gunnah, iklab, berbicara mengenai ikhfa dan seterusnya. Jadi penting untuk mengkaji itu. Ilmu tajwid itu penting. Makanya kenapa umat Islam itu tidak bisa dipisahkan dengan original teks kitabnya, karena hukum-hukum tajwid ini sangat-sangat tak bisa dipisahkan dengan umat Islam. Ya, seperti
iklab misalnya mim ba'di atau mambihal, itu tidak boleh kemudian membacanya min ba'di, tapi harus membacanya mim ba'di. Nun mati hilang menjadi ba. Itu iklab. Nah, jadi kalau ada orang mengatakan saya ini murtadin, saya ini lulusan pondok pesantren, coba Anda baca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah itu. Gak boleh menyebut tebal huruf la, kata Allah, bila didahului oleh huruf yang bertanda kasrah. Oh, Bismillah. Aduh, celaka murtadin odong-odong pasti. Makanya banyak orang, pasti murtadin odong-odong. Pasti kita tahu. Coba suruh baca Quran. Dari cara membacanya saja, tidak memahami tajwid, pasti kita sudah bisa tahu. Oh, ini Islam KTP. Dia murtad bukan karena menemukan kesalahan di Al-Quran, tetapi dia menemukan kesusahan bagi dirinya untuk mentaati Quran. Makanya dia meninggalkan Quran. Jadi sangat penting itu kawan, belajar tajwid. Makasih. Silakan yang lain. Baik, mungkin bisa pertanyaannya seputar topik kita. Silakan Bang Jun. Iya, sip. Kalau ngomongin soal Quran ya, katanya Quran itu sebentar. Udah ada belum suara saya? Saya satu lagi nih. Suara saya jelas kah? Kembali ke topik lah. Kembali ke Bro Erben. Kalau bisa kita kembali ke topik kita, Bang Jun. Iya. Silakan. Oke. Ngomongin soal Quran ya. Katanya Quran itu menurut mereka ya kitab setan karena katanya ada 6666 ayat di Al-Quran, maksudnya 6666 ayat di Al-Quran. Itu bagaimana ya? Katanya doang ya, saya nggak ngerti maksud apa itu basicnya. Ayo, Adin Alwan. Kalau di kitab Wahyu kan 666. Ayat Al-Quran memang 666 ayat Al-Quran. 6.236 kalau tidak salah. Nah, ngarang itu dia. itu ngarang. Berarti bukan 666. Kalau kita mau bahkan malahan ada ayatnya. Kalau setahu Umi sih 666 itu adalah lambang bilangan bintang dari Paulus ya. Iya, betul. Yang jelas Quran sendiri kan ada ayatnya itu mengatakan bahwa kitab ini tidak dibawa oleh setan. Jelas tulisannya di situ hitam di atas putihnya jelas. Iya. Oke, mungkin kita bisa diskusikan ya, kembali ke tema kita pada malam hari ini, siapakah Yesus? Silakan bagi yang ingin menyampaikan. Boleh Umi ya. Bisa silakan Umi, silakan. Oke, terima kasih. Kalau di dalam Al-Quran ya, Yesus atau Nabi Isa alaihi salam ini kadang-kadang ini yang sering kali digunakan standar ganda oleh umat Kristen. Bila Yesus itu sedang padahal ada kalau tidak salah di Yohanes 17 ayat 3 ya. Di sana kalau di versi yang lain selain daripada terjemahan baru itu dikatakan Isa Al-Masih ya, Isa Al-Masih. Jadi kadang-kadang umat-umat Kristen ini, teman-teman Kristen ini selalu mengatakan bahwa Nabi Isa bukanlah Yesus. Tapi pada saat mereka membutuhkan bahwa Yesus ini adalah terkemuka di dunia dan di akhirat, mereka selalu mengais dari Al-Qur'an itu seperti itu. Padahal sebetulnya di dalam Al-Qur'an Isa ini atau Nabi Yesus ini ya dipandang sebagai hamba Allah atau Abdullah. Ya, nabi dan rasul. Tuhan mengajarinya Taurat, memberinya Injil. Ini ada di surah 3 ayat 48. Dan membantunya dengan Roh Kudus ini ada di surah 2 ayat ke-87. Yesus ini adalah kata atau kalimat dari Tuhan yang dihormati di dunia dan di akhirat. Itu ada di surah 3 ayat ke-45. Yesus juga diciptakan dari debu seperti halnya penciptaan Adam. Ini ada di surah ketiga ayat 59. Serupa dengan nabi yang lain. Nama Yesus juga disebut bersama frase alaihi salam seperti itu ya. Sangat jelas di dalam sebenarnya kalau misalkan teman-teman Kristen mau berbesar hati ya, di dalam kitabnya teman-teman Kristen sendiri begitu bertaburan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Isa ini hanyalah utusan, bahwa Yesus ini adalah utusan. Aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Dia yang mengutus aku, ya kan? Penghakimanku adil karena bukan kehendak diriku tetapi kehendak Dia yang mengutus aku. Artinya sudah sangat jelas
baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam Injil atau di dalam Biblos lah ya, boleh kita kan Biblos, itu Isa atau Yesus itu adalah utusan. Beliau adalah Nabiullah di dalam Al-Quran. Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi yang dimuliakan hingga 25 kali disebut ya di dalam Al-Quran. Nah sekarang kadang-kadang begini, bertanya, ini memang Yesus itu kenal dengan Kristen nggak? Kristen saja pertama kali disebut oleh Paulus di Antioquia itu tahun 5 Masehi. Sementara Yesus itu wafat tahun 33 Masehi. Mereka selalu bicara, oh enggak, Kristen ini adalah pengikut Kristus, ya kan? Nah, saat Umi tanya lagi, kalau Kristen mengklaim diri pengikut Kristus, lalu ajaran apa yang diikuti oleh umat Kristen ini dari yang diambil dari Kristus? Bahkan Kristus saja berbicara, bangsa ini memuliakanku dengan bibirnya, tapi hatinya tidak. Percuma kalian beribadah kepadaku, karena yang kalian ikuti adalah perintah manusia. Nah, Yesus sendiri berkata seperti itu. Karena kalau kita lihat sekarang apa yang menjadi ibadah-ibadahnya umat Kristen sekarang ini itu sangat bertolak belakang dengan apa yang Yesus ajarkan, bahkan Yesus kerjakan, bahkan Yesus lakukan, seperti contohnya sunat, ya kan? Nah, itu nanti teman-teman Kristen pasti akan berdalil lagi. Yesus disunat bukan atas kemauannya sendiri, karena Yesus di dalam Lukas pasal 2 ayat 22 baru berusia 8 hari. Oh iya, orang tuanya sendiri mengikuti milahnya Musa, mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Seperti itu, tentang perjanjian kekal. Mohon maaf ya, temanya kok terlalu luas ya. Oh, ini temanya kan tentang Yesus. Ya udah gini, kalau kalian buat temanya lebar, berarti orang Kristen bisa dong menjelaskan dengan lebih banyak waktu. Artinya gini, jangan sampai... ini mah kebiasaan Erben. Kita berbicara gini, bentar dulu. Maksud aku mungkin bisa diselesaikan dulu kayaknya, Bang. Iya, maksud aku gini. Ya, enggak. Gini. Sebentar. Jangan Bang Erben, sebentar dulu. Pertanyaan lebih sebentar panjang dulu, Bang Erben ya. Iya, itu aja saya ingatkan. Kalau bertanya jadi memang udah nggak aneh kalau Erben ini, kalau kita berbicara tentang kekristenan, dia selalu minta banyak waktu karena dia akan buka PowerPoint. Karena dia akan buka PowerPoint, jam minimal dia minta waktu. Seperti itu, kayak kita lanjut lagi ya. Nah ini menurut umat-umat Kristen, penyaliban Yesus di tiang salib katanya sudah menggugurkan tentang 613 misvot dan 10 perintah Torah. Ya karena sudah dibatalkan dengan penyaliban Yesus. Bahkan ada lagi seorang pendeta yang mengatakan bahwa hukum sunat atau kejadian 17 itu sudah digantikan dengan pertobatan atau baptis. Nah ini, padahal yang namanya hukum kekal sudah jelas, namanya hukum kekal itu tidak bisa dibatalkan. Nah ini kenapa umat Kristen tiba ujuk-ujuk datang, katanya udah dibatalkan karena Yesus disalib. Apa hubungannya? Pertanyaannya, apakah Yesus disalib itu ada kaitannya dengan penebusan dosa atau penggenapan hukum Torah? Tidak. Ya, apakah pertanyaannya Yesus disalib itu keikhlasan dia? Tidak. Kalau Yesus ikhlas disalib atau ikhlas mati untuk menebus dosa, ya tinggal lompat dari pohon, ya kan, mati udah ikhlas. Tapi ini proses penyaliban ini Yesus melalui berbagai macam penderitaan. Dia lari ke taman Getsemani minta dikawal oleh 3 muridnya karena ketakutan. Yesus sampai berkeringat saking ketakutannya, sampai keringatnya mengeluarkan butiran-butiran keringat seperti darah, begitu kan? Yesus sampai bersembunyi dengan ke-12 muridnya hingga ada terjadi pengkhianatan dari seorang muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Nah, seperti itu. Ya, jadi ini kalau Yesus dalam Islam sudah sangat jelas. Yesus adalah Nabiullah, nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah sehingga namanya disebut 25 kali. Begitupun nama ibunya dijadikan sebagai judul daripada salah satu surah Al-Quran. Nah ini, orang-orang yang menyatakan bahwa saya pengikut Yesus, setiap minggu di gerejaku mau sepertimu Yesus. Tapi kenapa justru menghendaki yang manusia yang mereka paksa jadi Tuhan untuk mati terkutuk di kayu salib. Nah seperti itu saja. Ya dari Umi segitu aja dulu. Mungkin akan ada tanggapan dari teman-teman yang lain. Silakan moderator, terima kasih. Baik, terima kasih Umi. Nah ini silakan Bang Erben, silakan. Iya. Sebelum Erben saya mau sampaikan. Jadi memang di arena ini kita kasih karpet merah ya untuk teman-teman kita Nasrani Kristiani ini. Silakan ya bawa argumentasi terbaik ya.
tema diskusi kita ini Yesus, who is Jesus ya. Karena kalian menganggap dia itu sesuatu yang lain yang sedikit strange. Oke, silakan. Nanti ditanggapi sama teman-teman yang Muslim. Baik, Baik. silakan nih Bang Erben, waktunya karpet merahnya Baik, terima kasih. dipersilakan. Saya pikir saya yang ya, Bang saya Erben juga dulu. dapat karpet merah dan saya pikir saya duluan dari Bang Erben dulu, Bang Bang Erben. Erben. Oh ya, kita kasih sedikit Omnivora dulu deh ya, karena dia duluan datang. Oke, baik. Silakan. Iya, ini tentang Yesus. Siapakah Yesus? Ini sedikit banyak terkait juga dengan episode lalu ya, episode 25 Desember. Tapi kali itu kita fokus pada tanggalnya 25 Desember. Kali ini saya mau berfokus kepada Yesus, meskipun singkat saja. Mengapa Yesus tetap saya rayakan kelahirannya, entah itu 25 atau tanggal lain, bahkan bulan lain. Saya mengatakan bahwa Yesus bagi saya adalah sesosok manusia istimewa yang setelah kelahirannya bertahun-tahun sesudahnya, karena kelahirannya lah kurang lebih karena kelahirannya, maka silih dosa lewat kurban hewan itu dikatakanlah untuk yang menerima Yesus ya, untuk Yahudi Mesianik contohnya, dan untuk kami sekalian kurban hewan sebagai silih dosa tidak ada lagi. Itu bagi saya keistimewaan Yesus. Silakan dilanjutkan dengan kawan-kawan Kristen lain. Terima kasih. Baik, silakan nih Bang Erben. Oke ya. Silakan. Ada beberapa poin yang harus saya tanggapi. Ada suara yang agak berisik, bro. Apakah dari siapa itu? Oke ya. Tadi Umi Dini mengatakan tentang sunat. Umi Dini mungkin di mute dulu, Umi Dini. Oh iya, bentar. Saya sebelum masuk ke Yesus ya, jadi saya tanggapi dulu beberapa poin tadi supaya jangan menjadi bola liar ya. Yang pertama sunat ya. Di dalam Quran tidak ada kata sunat satupun dan esensi sunat tidak ada. Tapi kalau di Alkitab, sunat itu tertulis jelas di Kejadian 17, itu tanda perjanjian antara Abraham dengan Allah, bahwa Abraham akan dipakai menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, bagi hadirnya Sang Mesias. Itu makna sunat. Dan itu untuk Abraham dan keturunannya serta budak-budaknya. Jadi itu bukan untuk semua orang, itu yang harus kalian tahu. Yang berikut ya, tentang kematian Yesus berkaitan dengan pengampunan dosa. Kalian orang Muslim tidak bisa memahami ini karena di dalam Quran tidak ada yang namanya hukum kurban. Orang Yahudi yang benar mengerti yang namanya kurban penebusan dosa, kurban pendamaian, kurban penebusan salah. Itu ada di dalam Imamat pasal 1 sampai pasal 7. Cuma kalau kalian belajar dari Yahudi TikTok ya repot. Yang berikut tadi Umi Dini mengatakan Yesus utusan. Tidak ada orang Kristen yang menentang bahwa Yesus utusan. Tetapi pemahaman yang berbeda antara Kristen dan Islam tentang arti utusan, ini yang harus diluruskan. Bedanya di mana? Bagi kalian utusan tok, tapi bagi kami Yesus satu-satunya utusan yang datang dari diri Allah. Karena Yesus ngomong, aku datang dan keluar dari Bapa. Sebagai apa Yesus? Firman menjadi manusia. Baru tadi Umi Dini mengatakan tentang manusia jadi Tuhan. Nggak ada di dalam Alkitab manusia jadi Tuhan. Jadi Umi Dini dan kawan-kawan apologet Muslim banyak gagal memahami apa arti kata Tuhan dan Allah dalam konteks PB. Tuhan itu sebenarnya kan dari kata Tuhan yang oleh penerjemah Alkitab. Jadi kata Tuhan ini sebenarnya produk orang Kristen. Cuma kalian selalu mengacu ke KBBI. Tapi kalian apologet Muslim tidak mengerti sejarah bahwa kata Tuhan itu adalah gelar menunjukkan kepada kepenguasaan. Jadi yang benar itu nanti kalian bisa baca di dalam Kisah Rasul pasal 2:36. Hai Israel, kalian harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi ketuhanan Yesus itu menunjukkan kepada kekristusan daripada Yesus. Karena Kristus itu kan artinya Mesias yang diurapi atau Raja, Nabi dan Imam. Jadi ini menjadi gap
Yang sering kali kalian hanya berpolemik, tapi tidak mengerti esensi apa yang mau kalian polemikkan. Jadi mau katakan Yesus itu juru selamat. Kenapa? Karena Yesus itulah yang diutus Allah menggenapkan seluruh hukum kurban-kurban. Contoh Kejadian 3:15, seorang keturunan wanita akan meremukkan kepala daripada ular. Siapakah keturunan wanita itu? Itu Yesus yang mengalahkan iblis. Itu terbukti di mana? Ketika Yesus dicobai, dia tidak jatuh dalam dosa. Ketika Yesus mati bangkit, bahkan dikatakan turun ke dalam kerajaan maut. Dia bangkit menunjukkan bahwa kerajaan maut itu sudah dikalahkan. Jadi persoalannya di sini kalian tidak mengenal. Dan saya mau katakan ya, Isa Al-Masih di dalam Quran tidak ada kaitan dengan Yesus di dalam Alkitab. Itu Isa yang berbeda dengan Yesus. Kalaupun ada terjemahan Alkitab memakai Isa Al-Masih dengan esensi yang berbeda. Bukan Isa Al-Masih yang dipahami Quran, tapi Isa Al-Masih yang dipahami dalam Alkitab. Itu saja dulu. Oke, saya tanggapi. Siapa? Oh ya, Bro Alwan dulu, nanti saya tambahin habis Bro Alwan. Nanti juga Umi menambahkan ya, karena Bang Erben menanggapi Umi juga tadi. Silakan. Oke, siap. Ada juga nanti Bang Zuman nih. Ya kita diskusi santai aja, biar dia berkembang ya. Siapa Erben ya? Iya, jadi tadi Erben itu tadi banyak melakukan eksegesa sebenarnya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu cherry picking, jadi ngambil satu ayat untuk menjelaskan sesuatu yang kurang lebih bisa mendukung pendapatnya. Kalau dari sisi saya, Erben, pertama saya ingin tanggapi sunnat dulu. Saya rasa dalam surah Al-Baqarah kalau nggak salah, ittabi' millata Ibrahim, itu perintah yang sangat jelas untuk mengikuti millah Ibrahim. Rasulullah disuruh untuk mengikuti millata Ibrahim. Dan kalau kita bicara millah, ya secara bahasa, millah itu masuk diantaranya adalah hukum-hukum termasuk di dalamnya sunnat gitu. Jadi coba pelajari pengambilan istidlal. Kalau dalam bahasa Islam itu istidlal, pengambilan dalil. Jadi salah kaprah kalau mengatakan sunnat itu tidak ada perintahnya di dalam Al-Quran. Yang kedua, kalau misalnya kamu cerita tentang kami ini salah paham tentang Yesus, ya, bahwa Yesus itu tidak seperti yang kalian bayangkan, bahwa Yesus itu adalah utusan dan dia juga Tuhan ada satu kaligus. Biar sederhananya aja gini, saya pakai logika akal sehat yang biasa kita pakai. Ya, ketika seseorang itu berada di siang hari, apakah dia bisa ada di malam hari di saat waktu yang sama? Bisakah siang dan malam itu bertemu? Bisakah seseorang itu pintar dan bodoh sewaktu di masa yang sama? Bisakah misalnya anak yang nakal itu sama dengan anak yang baik? Bisakah hamba itu sama dia dengan Tuhan di satu waktu? Bisakah orang kalau misalnya dia pendek, tinggi dalam hal yang sama? Ini tentu adalah suatu hal yang mustahil ya, mustahil. Kekristenan, kesulitan mengeksegesa itu ratusan tahun lamanya. Makanya kalau kita bicara tentang gereja-gereja, bahkan sebelum Biblosmu ada, Perjanjian Baru ada, ya, Mercion itu sebagai yang mula-mula itu menganggap bahwasanya Tuhan itu ada dua. Dia tidak sepakat dengan Perjanjian Baru, Old Testament dan lain-lain. Konsep juga ketuhanannya bermacam-macam, ya kan? Dia tidak pernah menganggap bahwasanya itu semua periodik ya. Nah, yang saya ingin ajak kita bernalar sehat. Jadi saya ingin bawa keluar kamu dari sekedar eksegesa pengambilan ayat. Saya ingin ajak kamu keluar gitu. Apa sih masalahnya? Yang kamu harus datangkan sini Erben ya, Erben dari sisi pendalilan adalah satu, kamu harus munculkan perkataan Yesus yang tegas bahwa dia itu adalah Tuhan. Itu aja dulu. Simple, ringkas, padat. Jadi kalau Yesus sendiri tidak punya klaim seperti itu, lalu kalian mengada-adakan seperti itu, maka itu artinya menambah-nambah, mengada-ngada, bidat. Sedangkan bandingkan perkataan Yesus yang lain yang jelas. Aku hamba Tuhan, aku utusan Tuhan, aku nabi. Itu perkataan semua, perkataan daripada Yesus. Ya, nabi yang ditolak di kampungnya sendiri. Jadi kita di ranah itu dulu. Nah, saya ingin ajak kamu pakai logika dan nalar yang sederhana. Kamu pakai itu dulu. Tunjukkan perkataan Yesus yang jelas. Oke. Sebentar, sedikit lagi. Aku hanya tunjukkan. Sepotong.
Gini aja ya, supaya jangan lari ke Umi Dini, ke Juma apa. Kita berdua aja supaya langsung TikTok gimana? Gini, usah. Enggak usah, gini gini ya, aja. gini, Sabar, bukan. sabar, Bang. Bukan. Maksud aku gini, nanti kamu akan ngomong. Aku hanya bilang aja gini. Karena gini ya, konsepmu panjang, konsepnya Umi Nini panjang, konsepnya Juma panjang. Itu menurut saya nggak fair. Jadi kalau awal dengan saya berdua, saya jamin kamu malam hari ini saya tuntaskan. Enggak, gini, coba dengarkan. Kamu jangan bahkan berdua, untuk memahami, Erben dengar dulu, Erben. Permintaan saya. Ya, oke, cukup. Supaya nggak lari-lari. Jadi saya dengan kamu nanti dimoderatori sama You come to my house, you follow my rules. Ya, jadi bahkan sebentar, Erben, jangan bom jangan wasting time. Sedikit dulu, jangan wasting time. Ya sedikit Kanda. Jadi Erben, ya sekali lagi kita di sini ada banyak. Saya ambil poin saja. Mau puas kamu tidak puas itu urusan lain. Mau kamu tuntaskan, mau kamu selesaikan itu urusan lain. Saya kasih poinnya ke situ dulu. Nanti yang lain juga menanggapi. Jadi ini kamu harus pahami platformnya gitu loh. Masa platform sederhana kamu nggak paham? Jadi kita semua ngomong di sini, terserah aja ya. Nanti kalau ada sesi waktu kita diskusi itu di lain tempat. Jadi intinya itu, tunjukkan pernyataan Yesus yang jelas. Itu dari saya ya. Silakan ditanggapi sama Erben, mungkin nanti habis itu ke Bang Zuma dan ke yang lain. Silakan. Kalau kamu butuh pernyataan Yesus yang menyatakan dirinya adalah Tuhan, Yohanes 13 ayat 13, aku adalah guru dan Tuhan. Itu clear. Cuma kan kalian selama ini tidak menerima itu. Itu persoalan. Jadi bukan tidak ada. Sangat banyak di dalam Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Tetapi kegagalannya Alwan dan kawan-kawan memahami Tuhan, bahwa barusan tadi saya menjelaskan bahwa kata Tuhan itu diterjemahkan dari kata kurios. Di mana kata kurios ini berbeda dari kata theos. Karena theos itu menunjuk kepada sesuatu pencipta sang ilahi. Sedangkan kata Tuhan itu berasal dari kata kurios, gelar kepenguasaan. Dan Yesus mengatakan dia berkuasa di bumi di sorga. Itulah yang disebut dengan ketuhanan Yesus. Tadi Alwan mengatakan mungkinkah orang baik sekaligus menjadi orang jahat. Tapi Bro Alwan lupa bahwa kitab Quran itu sekaligus kertas, sekaligus juga firman. Bro Alwan, kenapa kamu lupakan kitabmu itu kertas? Buktinya kalau ada orang melecehkan Quran, apakah disobek, apakah dikoyak, kamu marah. Kenapa? Karena kertas dengan firman itu, kamu anggap satu kesatuan di situ. Yesus juga dalam iman Kristen demikian. Bahwa dia memiliki hakikat ilahi karena dia adalah firman yang menjadi manusia. Dan dia juga memiliki hakikat manusia karena dia dilahirkan dari rahim perawan Maria. Dan Maria perawan itu menunjukkan bahwa benihnya itu bukan benih biologis, tapi benihnya itu adalah benih ilahi. Umi Dini tadi mengatakan penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam, itu terserah kamu. Tapi Yesus di dalam Alkitab bukan ciptaan, karena firman bukan ciptaan. Tapi Allah menciptakan segala sesuatu oleh firman dengan cara berfirman. Apologet Muslim banyak gagal memahami beda kata firman dengan berfirman. Beda kata logos dengan kata lego. Saudara Erben, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa Yesus itu bukan ciptaan sementara dia adalah manusia? Logika Anda kemana? Oke. Saya jelaskan samamu. Kamu bisa nggak memahami kalimat firman menjadi manusia? Kenapa larinya ke sana? Bentar. Kalau kamu hanya memahami manusianya, tapi kamu lepaskan dari kata firman menjadi manusia, di sini artinya memori dalam pemahamanmu itu tidak utuh. Kamu suka menangkap panjang ujungnya. Saudara mengatakan firman menjadi manusia, itu firman apa maksudnya firman di situ? Firman, saya jelaskan samamu ya. Saya jelaskan samamu ya. Manusia gitu. Oke. Saya jelaskan sama Bang Zuma, sebentar biar Erben gak kebanyakan bicara nih. Umi akan patahkan dulu statementnya mengenai Yohanes 13 ayat 13. Ya, coba kamu buka lagi mengenai Yohanes 13 ayat 13. Kata Tuhan itu keluar tahun berapa? Pasca tahun 2000. Bahkan Yohanes 13 ayat 13 penulisnya bingung sendiri. Coba kamu baca versi ND, versi Clean Cap, versinya KSI. Baca dong.
Dari awal itu adalah Saya- Yesus, aku disebut guru dan Tuan. Aku disebut guru dan junjungan. Aku disebut guru dan rabi. Nah, aku disebut guru dan Tuhan itu keluarnya di TB, di terjemahan baru. Ya, itu di Paskah tahun 2000. Silakan buka. Penulisnya sendiri kebingungan itu. Masalah Yohanes 13 ayat 13. Jelaskan ya. Barusan saya jelaskan sama Ubidi ini sudah lupa. Saya meragukan memori kalian memahami kata yang saya sampaikan. Mengapa? Karena saya katakan dari tadi, kata Tuhan berasal dari kata Tuan. Itu dari kata Melayu. Mengapa kata Tuhan berubah menjadi Tuhan? Itu juga produk orang Kristen ketika menerjemahkan Alkitab namanya Ledecker. Mengapa itu menjadi ada kata hak? Karena penerjemah Alkitab melihat ketuhanan Yesus melampaui semua ketuhanan yang lain, maka dia dibuat jadi Tuhan. Maka Tuhan dengan Allah itu berbeda makna. Siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan itu siapa? Saya baru tadi. Siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan siapa? Saya barusan tadi mengutipkan ayat Kisah Rasul pasal 2 ayat 36 dikatakan. Berarti Paulus yang menjadikan, jadi Paulus ya yang menjadikan. Ini, jadi Paulus yang menjadikan Yesus jadi Tuhan. Dialog, kamu bisa jadi orang cerdas dalam dialog. Soalnya kamu ngawur kemana-mana. Saya ngawur bagi kamu yang bodoh. Betul. Olah. Enggak, kamu ngawur kemana-mana. Jangan ngatain orang bodoh, Bang Erben. Sekarang Bang Erben dengan saya dulu saja deh. Kalau teman-teman isikan. Tunjukkan Kisah Rasul pasal dari tadi Anda tidak bisa menunjukkan pernyataan Yesus tentang dirinya sendiri. Ini room kalian. Yang heran kamu Erben, kapan sadarnya kamu? Ya, silakan Erben dengan Bang Zuma. Kesaksian Yesus tentang dirinya, ayo. Coba jawab ke saya. Saya dengan kesaksian Yesus tentang dirinya, ayo. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Sebentar, saya tuntaskan dulu ini. Enggak usah. Enggak bisa begitu. Saya punya hak supaya orang jangan salah memahami ajaran Kristen. Kamu kudu banyak belajar dulu. Yesus kesaksiannya tentang dirinya siapa dirinya? Coba. Saya ingin tahu. Yesus mengatakan, "Akulah terang dunia." Nah, terus apa hubungannya dengan pencipta alam semesta kalau dia katakan akulah terang dunia? Matahari juga terang dunia. Cuma kamu kapan dewasa? Kamu udah punya jenggot di atas dan di bawah. Tapi sekarang saya tanya sama Erben, Yesus mengatakan akulah terang dunia. Sekarang itu yang diterangkan Yesus akulah terang dunia itu perkataan yang berasal dari dirinya sendiri atau dari dia yang mengutus dia? Cuma Bang Zuma suruh baca Yohanes ayat 17. Kamu jawab aja dulu. Ibu Dini sebentar, Ibu Dini ditahan dulu. Cuma Erben, perkataan Yesus yang sakti yang seperti apapun saya ingin tahu. Itu dari dirinya sendiri atau dari Tuhan yang telah mengutus dia untuk dia katakan? Jawab. Aku kan lagi jawab kau potong-potong. Sejak kamu dengar ya. Kamu mengatakan akulah terang dunia. Itu perkataan Yesus, perkataan Tuhan yang harus dia sampaikan kepada Bani Israel. Jawab. Kawan-kawan semua, saya mau katakan, malam hari ini kita tidak modal ngerocos adu suara cuma ya. Di sini modal saya tidak adu suara. Cuman di sini tidak ada yang bisa kamu bodoh-bodohi, Erben. Kau diam, aku jelaskan. Tenang kau di apa di boncengan. Ya, sekarang dengarkan pertanyaan saya. Perkataan Yesus, akulah terang dunia, itu perkataan dari dirinya sendiri atau perkataan Tuhan yang harus dia sampaikan kepada Bani Israel? Saya jawab. Yesus mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Artinya, seluruh karya Yesus, seluruh perkataan Yesus, seluruh janji Yesus, semuanya itu adalah dari Yesus utusan. Maka karena itu, dengar dulu. Berasal dari? Kalian kepanasan kah? Enggak dong. Mengarahkan kamu supaya kamu waras. Kamu sudah mengatakan Yohanes 7 tadi tuh. Yohanes 4. Saya mau bilang sama Juma ya. Kalau kau jantan, kau datang ke CIA, ada Bro Edo moderator yang sangat bagus. Saya jamin kamu kukipas habis. Erben, kalau kamu di sana memang ilmumu bertambah. Ayo, ayo, anakku Erben, sadarlah Erben. Kamu membacakan data di mana Yesus mengatakan makananku adalah melakukan apa yang diperintahkan oleh Bapa yang telah mengutus aku. Nyaho, berarti Yesus utusan. Dia pesuruh.
Nah. Yesus satu-satunya utusan yang terkemuka di bumi di sorga. Yesus Oke. satu-satunya utusan yang tidak berdosa. Yesus Oke. satu-satunya Berarti Yesus utusan Tuhan. yang termulia Berarti terkemuka Yesus di bumi di Tuhan. sorga. Memang dia Oke. diutus, firman diutus menjadi Nah, manusia. kalau Dari tadi kamu aku sudah ngomong. akui Yesus itu utusan, nenekmu yang mana ngajarin kamu menyembah dia? Sekarang saya mau bilang samamu Juma yang kurang pintar kau, supaya kau jadi pintar. Kamu menyembah utusan Tuhan. Aduh. Dengarkan ya, Kasihan kali. Juma. Kamu sudah mengaku Yesus utusan. Oke ya, Dia datang gini melakukan ya. perbuatan yang diperintahkan oleh Gini Tuhan ya, yang Juma. untuk dia lakukan. Juma. Kamu Kalau sembah. kamu gini ya, Alwan, aku lebih suka diskusi sama kau. Kau lebih cerdas dari Juma. Coba baca Yohanes 17 Erben, nggak usah kebanyakan ngomong. Baca Yohanes 17 ayat 3, ayat 3 sampai ayat 4. Baca Yohanes 17 ayat 3 sampai ayat 4. Arben. Itu Bang Zuma sudah, kamu sudah berdua aja. Bukan di gereja. Di sini orang lebih paham ajaran Yesus daripada kamu. Kamu mau menjual kecap. MMC, kau moderator. Udahlah Erben, nggak usah pansos ngajak-ngajak ke CIA, ngapain? Itu aja ditanya dan dia uraikan bahwa ternyata Yesus karena itu gini, adalah Juma ini potong-potong, jadi nggak enak ya. Jadi menurut saya gini ya, kalau mau kau Juma, kita dialog dengan bagus. Nah ini sudah dialog. Ketika kau bertanya, izinkanlah berikan kebebasan aku menjawab, ya minimal 5 menit lah. Masa tapi kamu nggak boleh mengatakan ke orang itu sebagai orang bodoh karena kamu sendiri menyembah utusan. Oke, saya jelaskan ya. MMC, tolong ya, saya jelaskan ya. Kata menyembah itu kata yang netral ya, kata yang netral. Resetin aja terus. Ini belum mulai, udah ngomong gimana sih? Udah biasa. Umat asumsi. Apakah sementara faktanya kau menuhankan utusan, kau menyembah utusan. Yesus mengajarkan menyembah kepada yang mengutus Yesus. Kapan kamu naik kelas Jumaah? Kapan kau naik kelas? Apa kamu mau TK terus kau? Justru ini saya sedang sadarkan supaya kamu sadar. Berhenti menyembah utusan Tuhan. Udah. Kalian sujud-sujud ke batu hitam, kalian cium-cium batu hitam. Saya nggak masalah. Nah, ini yang bodoh. Kamu mengatakan bodoh, ternyata kamu yang bodoh. Udah ya. Baik. Biar terarah ya, mungkin kita biarkan dulu Bang Erben ya. Silakan diselesaikan dulu lah kalau gitu Bang. Tapi ketika yang lain menjawab jangan dipotong juga. Ya kan? Jadi gini. Biar fair. Gini, saya kan belum bertanya. Ya, jadi mereka bukan menjawab, Bro. Mereka bertanya. Kalau aku yang bertanya, kalian menjawab kasih kebebasan. Cuma nanti ku tanya kalian ampun-ampun juga. Jadi ku jawab Juma ya. Juma. Tunjukkan aja dulu. Kau rem dulu bibir kau itu kawan. Aduh. Oke. Juma, kau rem dulu kau punya bibir. Jangan kau kau gas terus. Belajar kau untuk rem bibir, rem lidah. Iya, tapi di sini kamu silakan Bang. Untuk itu membodohi orang. Itu. Nanti kau bilang kayak Pandi mulut pantat ayam. Heran juga aku lihat kau. Kau jangan kayak si Pandi itu mulut pantat ayam ku bilang itu. Jangan kau juga nanti ku bilang jadi kayak gitu. Oke, baik. Kita buat terarah dulu ya. Mungkin pertanyaannya dulu Gurunda untuk Erben ini jawab. Terus nanti ditanggapi. Oke, pertanyaannya kan sudah aku jawab ya. Kata menyembah ya. Jadi gini Bro Juma. Gak ada yang bertanya ini kok dia dipotong. Gimana sih? Kamu gak usah cari pembenaran kata menyembah. Nanti kau terjemahkan lagi kata Tuhan. Nanti kau terjemahkan lagi kata utusan. Faktanya kau menyembah utusan Tuhan. Itu aja dulu. Moderator, kau hentikan dulu si Juma itu. Malu. Baik, oke. Mungkin Gurunda bisa. Lah kan Gurunda belum sebutkan pertanyaannya Bang. Udah mau dijawab. Mau jawab yang mana? Silakan Gurunda diulang dulu pertanyaannya. Belum ku jawab. Ya kan saya bilang diulang dulu. Ya udah ulangilah. Ya silakan Gurunda diulang dulu. Jangan kau takut sama gurumu itu. Kau moderator lebih tinggi. Waktu kau punya hak untuk memute gurundamu itu. Jangan dia jadi. Iya dan saya juga punya hak untuk mengendalikan ini dan tidak dikendalikan oleh orang. Gitu. Ya udah kau kendalikanlah si Juma. Ya makanya Bang Suma dulu yang bertanya. Ya udah kau tanyailah. Aku ladeni kalian malam ini. Semua umat muslim saya ladeni. Iya, seorang gila aja juga begitu, Bang. Orang gila kalau cuma modal bicara juga bisa. Yang kita minta ini ilmu, bukan asumsi, bukan dogma. Kau tanya. Oke. Bicaralah. Yesus
ketika datang kepada Bani Israel dengan serentetan mukjizat-mukjizat yang sangat luar biasa itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau utusan Tuhan? Jawab. Oke, terima kasih pertanyaanmu ya. Ya, silakan Yesus dijawab, Bang. mengerjakan semuanya itu untuk menyatakan apa yang menjadi kehendak Bapa bagi dunia. Karena Yesus mengatakan, aku mempermuliakan engkau dengan melakukan setiap pekerjaan yang kau berikan kepadaku. Jadi untuk kemuliaan Bapa yang darinya dia berasal, karena dia adalah firman. Jadi itulah sebabnya, kalau kami menyembah Allah, maka utuh kami harus menerima dan mengagungkan Yesus, karena seluruh kepenuhan kealahan kehendak Allah sudah Allah limpahkan di dalam Yesus. Begitulah posisi Yesus itu bagi kami. Saya mau sedikit menjelaskan sama Bro Juma tentang menyembah. Raja Daud itu menyembah Raja Saul. Daud menyembah Raja Saul karena dia belum raja waktu itu. Tapi Daud itu seorang yang benar-benar menyembah Allah. Apakah Saul yang disembah itu menjadi Allah? Tidak. Jadi penyembahan kepada Raja Saul itu bentuk penghormatan. Penyembahan kepada Allah itu pengakuan bahwa Allah pemilik semesta. Saya menyembah Yesus karena dia Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di mana kekuasaan dan kerajaan Yesus itu adalah dari Bapa. Dan saya menyembah Allah Bapa yang menyatakan seluruh kehendaknya di dalam diri Yesus Kristus. Jadi kata menyembah di sini tidak sepraktis yang kamu pikirkan. Yang butuh di sini adalah kemampuan kamu memahami kata pada konteks. Sekarang kalau begitu memahami kata ada berapa sembahanmu? Selera Erben. yang sempit. Erben, sembahanmu ada berapa, Erben? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Saya menyembah hanya Allah yang Esa sebagai Allah Sang Pencipta. Sembahanmu ada berapa? Menyembah Yesus sebagai sembahanmu ada bagi saya. 1 atau 2? Atau 3? Ini kayak anak TK. Terima kasih kawan-kawan ya. Saya butuh orang muslim yang cerdas. Bukan seperti kamu cuma jangan membodoh-bodohi di sini. Tadi kau katakan kau menyembah kepada Yesus. Nah, kau juga menyembah kepada Bapa. Gini ya. Sembahanmu ada berapa? Kabur. Sembahanmu ada berapa? Sembahanku udah kujawab tadi sama menyembah itu kan kata yang netral. Kau punya kamu itu pintar, melilit lidahmu itu pintar. Yang saya tanya sembahanmu ada berapa? Esa katanya Gurunda, Esa berarti 1. MMCI coba 1 Korintus 8 ayat 5 dan 6 tunjukkan dong. Biar saya tatar dulu si Juma gurundamu ini malam sembahanmu ini. Ada berapa? 1 Korintus 8 ayat 6. Ini room ini kok nggak mau tunjukkan ayat, ketakutan kalian di kepanasan kalian. Bukan gitu Bang, gini kalau kita ada berapa? Bawa senjata sendiri Bang. Oke, aku bawaan sendiri Bang. Sembahanmu ada berapa? Oh, sembahanku itu Esa, nenekmu Kiper. Share screen ke sini Bang. Sembahnya Esa, tapi 1 nyembah manusia, 2 nyembah roh. Mana Esanya di mana? Loh pribadi-pribadi yang kau sembah itu ada 3. Mana share screen-nya Bang? Saya tampilkan. Oke, kau tampilkanlah sayang. Oke udah. Oke cinta. Gitu dong Bros. Sebab sungguh pun apa yang disebut Allah baik di surga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Kalian tidak bisa memahami kata Allah ini karena bagi kalian nama, bagi kami itu panggilan sebutan di situ ya. Namun bagi kita hanya dari Al-Quran. Tadi kau janji kau diam, sekarang kau ngerocos. Kapan kau punya mulut itu bisa kau rem? Apa nggak ada remnya lagi biar kuinjak? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi gini, saya menyembah Allah kan? Saya hanya kepada Bapa di surga yang darinya Yesus berasal. Saya menyembah Yesus sebagai Raja saya, segala raja. Berarti sembahanmu ada 2. Itu kata Paulus tuh. Berarti sembahanmu ada 2. Aduh. Paulus tuh yang ngajarin kamu Yesus jadi terserah kau lah Paulus jelas ya. Jadi gini, kalau kau nggak nanggap lagi, bukan salah di aku, tapi yang salah itu adalah otakmu. Kamu sembahan 2. Nah, Yesus sembahannya ada berapa? Yesus sembahannya ada berapa? Yesus dalam natur kemanusiaan dia menyembah kepada Bapa.
Bahkan Jadi jelas ya yang berarti yang Yesus yang sembah yang cat. disebut Bapak ini Paulus siapa? ya. Bapak ini siapa? kalian kok potong-potong terus gimana sih? Masa bertanya lebih panjang Aduh, daripada ngatain Gini. orang Karena saya bodoh, nyatanya Aduh. begini lebih yang menguasai Gini. kitabmu daripada kamu. Kamu Gimana? baru mau Gimana? membodoh-bodohi Gini, Bang orang, Erwin. kita sudah menguasai lebih dulu. Yesus datang menyembahnya kepada Bapa. Dan situ nyembah kepada Yesus. Ajaran siapa itu? Kau punya telinga ada Kak Juma? Tadi saya bilang saya menyembah Yesus sebagai raja, sebagaimana Daud menyembah Saul sebagai raja, tapi bukan sebagai Allah sang pencipta. Kau punya otak, memorinya ada nggak? Atau sudah penuh biar saya tambah? Nah itu tadi kau menyembah Yesus. Itu tadi kau Kau sendiri yang macam mana menjelaskan. kau? Karena Yesus Tante. itu adalah sang firman. Oh, Tante, Yesus Tante. itu Kau panggil kan- enggak kau panggil kau itu guru kau lagi. sembah Kau panggil Yesus Tante lah, tadi ya, karena kau dia panggil. telah menjadi Ya, Tante. manusia. Dia Ya, ada firman apa, telah Tante? menjadi manusia. Dia adalah terang dunia. Makanya Ya, kau Tante, sembah. Jangan Tante. kau sama-samakan dengan Raja Saul. Itu nggak ada hubungannya itu. Alwan, Yang sekarang kau menyembah lebih pintar, Yesus Alwan. anak Maria itu, Alwan, kau kau dudukkan lebih Yesus pintar dari itu Juma sebagai ini. Aku mau Tuhan. dialog sama kau lah. Ya, aku mau dialog sama Alwan deh. Erben, jurus mengadu-ngadu itu nggak berlaku di sini. Enggak, aku Lanjutkan sama kau silakan. aja. Aku sama Bang kau. Nggak ada, MMC nggak ada, tolong nggak ada. bukain Yohanes Oke. 17 deh, 17 ayat 3 sampai 4 biar Jangan mau mati Yohanes kutu nih si 17 ayat Erben 3 nih. ya. Kita baca Udah mulai 17, ayat 1. udah kamu kenapa Enggak, takut? enggak. Kamu 17. ayat Yohanes 1, ayat 17 ayat 1. 3 sampai dengan 4, Iya nggak Bang. apa-apa. Tolong Oke. buka, Silakan Bang. aja mulai dari nomor Oke, 1 nggak apa-apa. Yohanes. Iya, tetap aja. Oke, 17 kita baca Yesus semua ya. manusia, Erben. Aduh kau itu. Gak apa-apa, Yesus manusia yang sempurna tidak berdosa. Jadi jangan ikut yang berdosa. Yesus manusia yang bisa Kalau di dia surga, tidak jangan berdosa, Inilah kenapa dia manusia yang di terkutuk? kuburan. Ayo, kenapa dia Inilah terkutuk? hidup yang kekal itu, Eh. yaitu Dia bahwa mereka terkutuk mengenal untuk Engkau membebaskan kami satu-satunya dari Allah kutuk. yang benar dan mengenal Kenapa Yesus kamu? Kristus yang Kenapa Tuhan kamu utus. yang dibebaskan dari hukum Taurat? Emang Taurat Ya, itu itu. diperuntukkan untuk kalian orang Batak? Hah? Hukum Taurat diperuntukkan untuk semua orang yang mencintai Allah. Kau jangan Oh, rasis. kenapa di sini, Yesus kau. terkutuk di tiang Hancur, salib hancur. kalau dia tidak punya dosa? Udah ya. Ayo. Udah ya. Jadi Nggak saya usah pikir kabur, nggak usah kirain kabur. kirain Nggak usah kabur, Erben. Satu dong. kirain Satu si apa sih Timotius 2 nomor 5, Yesus adalah Nah, ini ada manusia. Ada Selesai. Bang Alwin juga ini. Yesus manusia yang sempurna tidak berdosa sudah di Mau surga, sempurna mulia. mau tidak sempurna, sudah, nggak buktinya apa-apa, dia, nggak apa-apa. buktinya dia Karena tidak Yesus bisa berkata-kata manusia dari yang dirinya sempurna, sendiri. maka kami tidak mau lagi mengikuti yang berdosa, boros. Karena Yesus manusia yang sudah di sorga, kami nggak ikut manusia yang di kuburan lagi, bos. Nggak Di masalah, sorga bos. nenekmu kiper, siapa yang bilang Yesus di sorga? Kalau Yakin Isa Yesus nggak berdosa? ada, Yakin kalau Yesus Yesus nggak itu Isa ke berdosa? langit, adalah- bukan ke sorga. Kalau Isa dasar adalah Yesus, terjemahan. kalau Isa adalah Yesus dikatakan dalam hadismu, ketika setan ingin menjamah hanya bisa jubahnya. Hanya Yesus yang tidak dijamah setan. Itu Iya, dalam hadismu. nah, memang Jangan karena hanya dia utusan demi- Tuhan. Terus apa Ya sudah, masalahnya? nggak apa-apa. Oke, utusan yang lain Yesus gimana? itu hebat memang. Yesus luar biasa. Haleluya, Kenapa? kau akui kan? Karena dia Terima utusan kasih, Tuhan. Juma, kau mengakui Yesus Iya memang. utusan paling Dia hebat. nabiku, dia Semua orang rasulku. Muslim mulai Yang hari salah ini itu murtad kamu menyembah karena menerima nabiku. Yesus utusan yang tak berdosa. Yesus Ya, manusia yang tak berdosa Yesus diterima cuma. Utusan Semua yang dosa, lain jangan tapi ikut dia yang tetap berdosa aja deh. manusia. Siapa ya? Lalu kau Tidak berdosa, sembah. kata Berdosa siapa? lagi, jangan ikut yang berdosa. Kata Ya, siapa itulah Yesus yang tidak tak berdosa? Buka Lukas pasal 24 ayat 25. Quranmu sendiri mengakui kalau kau kutip tadi Isa sama dengan Yesus. Cocok. Ini Yesus jangan kau itu menyerang. manusia. Ya nggak apa-apa manusia yang Mau sempurna, dia sempurna terkemuka, di surga. mau dia Nggak masalah, tersuci, bro. Nggak tetap masalah. aja dia manusia. Kenapa Silakan kau Alwin, sembah Alwin. manusia rupanya? Aduh. Udah ya, Ini jadi Betah juga nggak- kamu nggak- gila begitu nggak menyembah cerdas, Ini manusia. ada Dia cerdas ada kau Alwin juga. Gurunda juga ingin ikut berdiskusi. Silakan Alwin. Satu-satu ya, satu-satu biar selesai kalian satu-satu. Iya. Supaya nanti Mau kalian nanya, jangan gini. mau nanya satu aja nih sama Pak Erben. Oh silakan Di bro, mana- mantap. Di mana Yesus mengakui diri sendiri, akulah firman yang berasal dari Bapa. Udah itu aja. Nggak ada. Jadi gini, orang Kristen Saya kasih belajar bocoran Ada. Erben, nggak ada. kalian itu kok nggak tahu sih. Ngarang. Ini Coba makanya tunjukkan lah. ayatnya kalau ada. Baptis saya ini malam Apapun kalau ada. sebelah. Yesus mengaku firman. Gimana? Kau Jadi itu gini ya. kurang kerjaan kamu tuh Ben, suka nipu-nipu. sama saja, Tunjukkan sama satu saja. ayat Yesus mengaku firman menjadi manusia, kau boleh baptis saya. Ini malam. Akulah firman dari Bapa gitu. Oke, Coba oke. cari. Ah, Nggak ada. tunjukkan. Jadi gini. Oh, Bambang beda. Roseda Lagi juga bisa satu jawab sini. kayaknya.
Aku heran lihat kalian. Aku mau jawab, kalian potong-potong. Oke, jawab. Kalian mau bertanya atau mau ngerocos? Udah, nggak usah nangis, Erben, jawablah. Oke Ntar ya. lagi juga kabur. Oke, di dalam Injil Yohanes dan surat Yohanes jelas dikatakan firman yang hidup itulah Yesus. Di situ ya. Jadi iman Kristen bahkan Allah SWT dengan baginda Muhammad tidak pernah meragukan tentang keberadaan Yesus sebagai firman, tidak pernah. Kalau kalian bertanya seperti itu, maka kalian harus bertanya dulu kepada Allah sembahan kalian. Iya, dan firman itu baginda Nabi apa? kalian. Pertanyaannya firman itu Artinya apa begini. menurut Al-Quran? Kamu bawa Al-Quran. Artinya- Sekarang firman di dalam artinya Al-Quran apa? begini. Aku lagi jelaskan gimana sih kalian ini Iya, apa? nyerocos. Nyerocos dari tadi kamu nyerocos. Gua nggak bilang nyerocos. Umi Dini Coba dulu di waktu dalam nangis. Al-Quran firman Umi- artinya apa? Umi Dini dulu waktu nangis gara-gara Palen itu aku dengarkan lo suaramu Umi Dini. Lebih merdu nangismu daripada ngoceh. Udah, nggak usah lu nggak usah lari kemana-mana. Aku Nangis apa nangis? Jadi membuka luka Udah lama jawab ya. firman di dalam kamu udah bawa Al-Quran. Sekarang firman di dalam Al-Quran apa artinya? Nggak mau aku bahas Quran, nanti kalian bilang penistaan. Lah kalian kamu lapar tadi aku bawa Al-Quran. Kenapa nggak mau bahas Al-Quran sekarang? udah nggak mau aku Nanti Ayo kalian jawab apa firman di dalam Al-Quran? Jangan cuma pansos doang di sini, pinteran dikit gitu loh. Erben mau pansos kok pamer otak kopong sih. Umi Dini dibilang istriku. Enggak. Udah. Dibilang Jawab aja istriku firman. Papi Kamu itu kan laki-laki, bawa hadapi Al-Quran. laki-laki katanya jangan wanita. Enggak, kamu kan bawa Jadi jangan wanita Al-Quran. ya. Enggak. Katanya Aku di mau- dalam Al-Quran tidak menolak kalau Yesus itu firman. Menurut kamu firman di dalam Al-Quran itu apa? Jawab, nggak usah banyak alasan. Duh, aku nggak mau sama Umi Dini Umi Dini Kebanyakan nanti nangis, alasan. nanti Kebanyakan kau- alasan. nanti kamu nangis Udah seperti jangan kau waktu kebanyakan nangis dengan alasan. Palen itu. Firman di dalam Oh, Al-Quran Palen, apa? aku belikan rokokmu juga, kau bilang nanti aku nggak enak nanti kau nangis kayak Bawa-bawa personal ad Oke, hominem. oke. Ini nih kebiasaan kafirun tuh kayak begini. Udah nggak bisa jawab, terus ad hominem ini kebiasaan kalian gitu loh. Saya heran melihat Umi Dini dibilang orang Kristen kafir. Satu kata Kristen pun belum pernah saya temukan di Quran. Iya, belum pernah aku temukan kata Kristen kafir di Quran. Loh, apakah Quran tahu yang nggak? sempurna Sekarang itu kau bawa lagi sempurnakan? Al-Quran. Sekarang bawa lagi Al-Quran. Aduh. Kafir di dalam Al-Quran apa? Jawab. Jadi Kamu ini gini. asal mangap aja tapi nggak tahu penjelasannya. Tapi Gimana Ibu, Ben? begini. Kamu tuh nggak naik-naik kelas dari dulu, kelas coro terus. Wah, Iya, saya ngomongnya nggak si naik kelas. apologet. Gini, Makanya saya aku bilang nggak butuh naik kamu kelas, kalau karena saya dijauhin sudah- dari saya laptop, sudah di kelas tertinggi, kamu Umi kalau Dini. Saya kamu udah di kelas kalau tertinggi. tanpa PowerPoint itu kamu kosong, otakmu itu kosong, kepalamu itu kosong. Ya, karena kamu bisanya nyontek, mau debat, udah kayak sales agama, bawa-bawa PowerPoint buat apa coba? Makanya Umi sering kali bilang si Erben kalau dijauhin dari laptop, dari PowerPoint nggak ada apa-apanya. Oh. Biasanya ngejelasinnya contekan. Seandainya Udah disusun ya Umi. aku bukan Erben, Umi Dini akan kujodohkan sama si Palen Yahudi TikTok, sama si Itsak juga Yahudi TikTok. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Katro. Oke, ya. Bagi Oke, Yesus terima nggak kasih. pernah bilang dirinya firman nih kan. Daripada Kristen entah dari mana Jadi datangnya. gini, ya kan? Alwin, sama saja Iya. di mana Allah SWT pernah ngomong kepada Muhammad, akulah Allah. Pernah nggak ngomong? Oh ada. Di mana? Ada dong. Setahu Ada saya, dong. setahu Ada saya, dong. Allah SWT tidak pernah berjumpa dengan baginda. Nah, Terima terus kasih emang ya. sama Yesus pernah? Kalau sama Yesus jelas, aku datang Di dan mana? keluar dari Bapa. Yesus ngomong, apa Bapa di surga ngomong melalui suara. Pernah Inilah ketemu nggak? anak yang Pernah kukasihi. ketemu nggak? Pernah Kepadanya ketemu lah nggak? aku berkenan. Pertanyaannya Oke ya. pernah Kak ketemu Lukas. nggak? Udah. Kata Kalian Lukas udah kan. gugur. Oke, sekarang saya hanya kasih kata penutup aja. Cuma kalau Gak usah kamu kabur. bentar. Jumaku sayang. Ya, Kau dengar ya Jumaku sayang? dengar Erben. Datanglah kau ke CIA sebagai seorang laki-laki untuk berdialog dengan saya. Jangan Tapi mau kalau Bang kamu Zuma. bukan laki-laki, Emang kalau kau di nggak usah sana datang. ilmumu bertambah. Alwan, Jangan kau turun datanglah derajat ke kalau CIA kamu sebagai play. seorang Saudara laki-laki. Erben, Tapi kalau kau di bukan sana ilmumu laki-laki, bertambah. apologet.
Udah, kau bertelur aja di rumah ini. Oke, terima kasih kawan-kawan ya. Jadi Oke, Erben aku ini mengasihi Bang, kalian semua ya. Damai Pertanyaan Natal dong, untuk kalian semua ya. Damai Erben Natal untuk ini kalian masuk semua channel ya. aku promosi Apa itu CIA Natal? karena Zoom-nya nggak laku, makanya dia pansos di mana-mana. Ya lumayan lah bantu promoinnya. Iya di mana-mana. Ayo kita debat di CIA. Cuman mau numpang pansos doang. Lalu mau ngajak saya debat, satu pertanyaan muter-muter. Bebas. Ya mirip Rudi Yohanes dia itu. Hanya perkataannya orang dipelintir. Oke, baik. Nggak punya Mungkin kita materi sudah sendiri ya. Produk gagal. Oke, jadi mungkin bisa ditanggapi dulu ya pernyataannya tadi Bang Irben sebelum kita mengakhiri arena pada malam hari ini. Mungkin bisa disampaikan juga kesimpulannya satu-satu. Silakan Tafadhal. Kasih si Bang Dewa dulu itu. Wah, ada Bang Dewa ya. Nah ini Bang Dewa mungkin nyimak tadi ya Bang Dewa. Silakan tanggapannya nih tentang tema kita pada malam hari ini Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi makanya masuk itu ada Erben, tapi Erbennya udah keluar. Dari tadi Dewa pengen masuk tapi susah banget ini. Dewa mau buktiin kalau Yesus itu kotor berdasarkan kitab suci dia. Mau dibuktikan sama Dewa itu. Yesus itu kotor, bukan suci. Tapi karena Erben tidak ada, ya bingung jadinya ini. Adanya Simpen Karo, buat malas nanti. gue lawan Karo. Ya. Dari tadi Bang, Dewa pengen masuk ya dari jam berapa tadi, tapi susah banget masuknya itu. Ya udah nggak apa-apalah. Ya kalau dari Dewa sih, Dewa udah dapat penjelasan yang cukup baik lah dari semua yang ada di sini, buronan malaikat Ijroil semua di sini. Alhamdulillah itu kan. Kalau Dewa sih udah paham lah. Ya silakan lanjut aja karena Erben tidak ada. Baik, makasih Bang Dewa. Oke, baik. Mungkin untuk karena kita juga sudah di penghujung acara ya. Mungkin bisa Gurunda Zuma, Umi Dini, Ustadz Alwan, atau Bang Dewa sebagai kesimpulan terakhir kita tentang tema kita ini mengenai siapakah Yesus. Silakan dipersilakan satu-satu. Baik, dari Umi dulu nggak apa-apa Oke, ya. Ya, silakan. Iya, Bang Da dulu deh, Bang Da dulu. Oke, baik saya duluan karena ditunggu sama Prof. Nahim Ali di ZTZ. Beliau ada masuk untuk menjawab tantangan dari apa tuh yang Syiah murtad itu. Oke, jadi sahabat-sahabat sekalian, inti daripada tema kita bahwa siapakah Yesus itu? Yesus itu adalah utusan Tuhan. Kata siapa? Kata Yesus sendiri. Jadi untuk menjelaskan siapa pakai apa? Pakai ajaran orang lain. Pakai aja pernyataan-pernyataan Yesus. Siapa Yesus menurut Yesus? Kalau Yesus menurut Yesus kan jelas. Yesus mengakui dirinya adalah utusan Tuhan. Berarti Yesus bersaksi. Persaksian di dalam Islam disebut syahadat. Berarti Yesus bersyahadat di tengah Bani Israel. Setiap saat dia bersyahadat, bersaksi dia utusan Tuhan. Dialah Allah yang telah mengutus aku. Yohanes 7 nomor 33, Yohanes 7 nomor 16. Dialah Allah yang telah mengutus aku. Dia Allah mengutus aku. Berarti asyhadu alla ilaha illallah ana rasulullah. Kan begitu. Yohanes 8 nomor 18. Bapa Allah yang mengutus aku. Yohanes 9 nomor 4. Allah mengutus aku. Jadi Yesus itu selalu mengajarkan dirinya utusan Allah. Makanya ketika ditanyai si Erben, ya, siapa Yesus menurut Yesus? Nah tuh kewalahan dia kan, kemana-mana arah pembahasannya, mencari ibarat orang yang di bawah arus tenggelam. Ya dia cari apapun supaya dia bisa bertahan hidup. Asumsi diambilnya, berdalih aja terus kemudian nantinya nyerang pribadi dan seterusnya. Jadi intinya sahabat-sahabat sekalian, siapakah Yesus menurut Yesus? Dia adalah Rasulullah, dia adalah utusan Allah. Oleh karena itulah kemudian sahabat-sahabat netizen dimanapun Anda berada, ya dengarkan baik-baik. Yesus mengakui dirinya Rasulullah. Imani Yesus berdasarkan perkataan Yesus. Jangan mengimani Yesus berdasarkan perkataan di luar daripada ajaran Yesus. Demikian ya, saya mengucapkan terima kasih banyak Adinda Umi Dini,
telah mampir di MMCI. Itu adalah sebuah kehormatan bagi kami antum ada di sini. Kemudian sahabat saya Alwin, ya, terima kasih. Sahabat-sahabat yang lain yang tidak sempat saya sebut namanya satu-satu, ya, mohon maaf, saya harus pamit duluan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit deh ya. Jadi sebelum kita mungkin akhiri, dari saya sendiri bahwasanya di dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 171, 172, Isa alaihissalam itu dalam Al-Quran digambarkan bahwa beliau itu rela menjadi hamba Allah. Ya. Sangat gamblang dan vulgar di dalam ayat itu bahwa Nabi Isa al-Masih itu rela menjadi hamba Allah. Nah, di dalam Biblos sendiri, kalau kita kaji dan kita baca, ungkapan seperti itu juga diulang-ulang. Bahwa dia itu adalah hamba Tuhan. Kalau dalam kisah para Rasul digambarkan, seluruh mukjizat-mukjizat yang dia miliki, itu semua berasal dari Tuhan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi yang lain. Ya, ini apa yang mereka lakukan ya, mencoba untuk memaksa dia menjadi Tuhan dengan menganggap dia adalah manusia yang sempurna. Menurut dia manusia yang sempurna. Saya pikir kalau manusia yang sempurna itu dia tidak akan marah ya. Kalau ada manusia yang sempurna masih suka mengatakan orang bodoh, saya pikir itu tidak sempurna. Yesus itu dianggap sempurna, padahal Yesus itu pernah memporak-porandakan jualan-jualan merpati orang. itu saya juga tidak bisa bayangkan ya, yang sempurna itu kayak seperti apa. Nah, bahkan Yesus itu menyesali Yudas gitu. Duhai Yudas, sekiranya kamu nggak dilahirkan. Artinya ini kan sesuatu yang tidak nampak, tapi karena dipaksakan ingin dipertuhankan, dipaksakan untuk menjadi Tuhan, maka segala macam doktrin ya yang dilakukan Erben itu tidak lain eksegesa, cherry picking, ngambil ayat yang mendukung, lalu kemudian ingin ditunjukkan bahwa ini loh, kalian salah paham. Tidak, kalla summa kalla, sekali-kali tidak. Kita memahami itu dengan pure dan jujur. Makanya di kesempatan kali ini mudah-mudahan teman-teman semua dapat pencerahan. Saya juga terima kasih seperti halnya Bang Zuma, kepada Umi Dini, kepada Alwin dan yang lain-lain untuk terus bisa hadir nanti di acara The Arena ya, The Arena di kesempatan mendatang. Dan tidak lupa kita undang juga nanti Dek, semua kalau perlu dikontak itu saudara-saudara kita yang ingin berdialog khususnya dari seberang. Ayo di sini disediakan karpet merah. Tadi sudah bagus sekali ya, satu-satu ya. Jadi beda kalau kita masuk di room mereka itu, di Zoom mereka itu dikeroyok itu. Semua mau bicara. Kalau di sini alhamdulillah semua pada menyimak dan satu-satu tadi. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Umi dulu ya sebentar biar Umi gak ditinggalin berdua nih sama moderator. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini Umi bisa bergabung di Arena ya, karena ini juga tuntutan dari netizen Umi. Umi diminta sekali-kali bergabunglah dengan Bang Zuma begitu kan, dan alhamdulillah pada malam hari ini keinginan netizen Umi terlaksanakan ya. Kesimpulan dari diskusi malam hari ini tentang siapa itu Yesus, jelas Yesus itu adalah manusia ya. Salah satu bukti bahwa Yesus manusia ini ada di dalam ayat-ayat yang jadi hobi buat Umi, sampai ayat-ayat ini sangat hafal di luar kepala tentang salah satunya